Bab 01. Luo Feng. Langit biru tampak seperti zamrud biru raksasa, matahari di pertengahan musim panas tampak seperti bola api besar, tergantung di atas zamrud raksasa ini. Menggunakan posisi matahari, orang bisa memperkirakan sekitar jam 3 sore. SMA ketiga wilayah Xi'an. Ding ding ding. Saat bel yang keras menyebar ke seluruh kampus, kampus tiba-tiba muncul dengan keributan dan keributan. Setiap gedung dipenuhi siswa, tertawa berkelompok menuju gerbang sekolah. Kakak Luo Feng. Kakak Luo Feng, sebuah suara keras memanggil. Saudara laki-laki ini adalah orang yang biasa dihormati, bukan jenis yang berhubungan dengan darah. Feng, seseorang memanggilmu. Di tengah rombongan siswa, seorang remaja yang sedang memegang pembatas buku berjalan bersama siswa. Dia mengenakan seragam olahraga biru biasa dan tingginya sekitar 175 cm, dan agak kurus. Pada saat ini, dia dengan ragu-ragu menoleh. Orang yang memanggilnya adalah seorang pria dengan tinggi sekitar 190 cm dengan bahu seperti harimau dan pinggang seperti beruang. Bisepnya bahkan lebih kekar dan menakjubkan. Kamu adalah? Luo Feng dengan ragu-ragu memperhatikan pendekatannya, tidak mengenali siapa yang ada di depannya. Dua orang ini, yang satu kokoh dan seperti beruang coklat, sedangkan Luo Feng Brother, seperti orang biasa. Dan tinggi. Perbedaannya sangat besar. Namun, pria berpinggang besar dan berbahu lebar ini, sepertinya menunjukkan formalitas. Dia dengan hati-hati melihat kakak Luo Feng, yang dia kagumi. Sepertinya rumornya benar. Kakak Luo Feng cukup mudah diajak bicara. Kakak Luo Feng, aku punya sesuatu yang membutuhkan bantuan kakak Luo Feng. Dengan apa? Luo Feng tertawa. Saat saya melatih tinju saya merasa ada yang tidak beres saat meninju. Saya bertanya-tanya apakah saudara laki-laki punya waktu untuk memberi saya petunjuk. Pria kekar itu melanjutkan. Menurut guru dojo, dengan kekuatanku, aku harus bisa melepaskan pukulan yang memiliki kekuatan lebih dari 50%. Namun, saya tidak pernah bisa mencapai nilai itu sama sekali. Pria kekar itu menatap Luo Feng dengan penuh harap. Oh begitu. Luo Feng berhenti sejenak, menganggukkan kepalanya. Oke, Jumat siang ini, temukan aku di dojo 4. Terima kasih saudara. Terima kasih saudara, pria kekar itu berulang kali berterima kasih. Luo Feng tertawa sedikit lalu pergi bersama teman-temannya. Melihat Luo Feng telah pergi, pria kekar itu menunjukkan kegembiraannya. Dia mengepalkan tinjunya, dan saat urat bisepnya meledak, dengan bersemangat berteriak. Keberhasilan! Wow! Kakak Luo Feng setuju dengan mudah? Seorang anak laki-laki berseragam sekolah berseru. Rumor itu memang benar, kakak Luo Feng mudah diajak bicara dan merupakan orang yang baik, pria kekar itu menyeringai. Tapi, itu tidak benar. Di sekolah menengah ketiga kami, dari 5.000 siswa, hanya 3 yang mampu meraih gelar, siswa elit seni bela diri. Dalam ketiga siswa itu, 2 lainnya adalah Zhang Haobai dan Liu Ting, tetapi mereka terlalu sombong dan tidak mau menggunakan waktu mereka untuk membimbing kita. Anak laki-laki berseragam sekolah berkata dengan ragu. Tapi saudara Luo Feng apakah seperti ini? 3 hanyalah nomor sekolah menengah, bukan peringkat mereka atau sejenisnya. Pada saat ini, di seluruh dunia di setiap wilayah negara, hampir setiap siswa sekolah menengah, saat menerima pendidikan dasar, bergabung dengan dojo seni bela diri untuk melepaskan kekuatan yang tertidur di dalam setiap manusia. Sekolah menengah ketiga di wilayah Xi'an, dengan 3 kelas dan sekitar 5.000 siswa sekolah menengah. Sebagian besar, semuanya adalah pemula di dojo. Hanya sejumlah kecil yang merupakan anggota perantara. Dan hanya 3 yang bisa meraih gelar, anggota elit. Melihat adalah percaya. Hehe. Lihat itu? Kakak Luo Feng berbeda dari 2 lainnya. Pria kekar itu mengerutkan bibirnya. Zhang Haobai dan Liu Ting, keluarga mereka semua dipenuhi orang kaya. Sejak mereka masih muda, keluarga mereka menghabiskan banyak uang untuk membesarkan dan melatih mereka, itulah sebabnya mereka begitu kuat sekarang. Namun, Luo Feng sama sekali berbeda dari mereka. Anak laki-laki berseragam sekolah mengangguk setuju. Saya juga mendengar bahwa saudara Luo Feng memiliki latar belakang biasa. Dia bahkan tinggal di rumah kontrakan rendah. Ya, untuk Luo Feng saudara sampai ke tempat dia hari ini, sepenuhnya keluar dari pelatihan pahit. Mengandalkan tangan dan kakinya untuk berlatih. Sangat berbeda dari Zhang Haobai dan Liu Ting. Pria kekar itu mengepalkan tinjunya dan menarik napas dalam-dalam. Tujuan saya adalah saudara Luo Feng, dan sebelum saya lulus dari perguruan tinggi, dalam 4 tahun ini, saya akan lulus ujian dojo dan mencapai pangkat anggota elit. Pada saat ini, Luo Feng yang mereka bicarakan menuju gerbang ketiga dengan seorang anak laki-laki lain berseragam olahraga. Feng, ketika orang bodoh besar yang meminta tip itu pergi, dia memujimu.
Anak laki-laki berseragam olahraga mulai tertawa. Memuji betapa hebatnya Anda dan betapa mudahnya Anda diajak bicara. Luo Feng tertawa. Apa, kamu cemburu, Wei Wen? Cemburu padamu? Wei Wen menyentuh hidungnya dan tertawa. Dalam mimpimu. Aku menghela nafas bahwa orang bodoh itu bahkan tidak tahu sisi sebenarnya dari Luo Feng Brother. Tapi aku ingat dengan jelas secara rinci, saat itu di platform kompetisi dojo, Luo Feng Brother, yang dia puji melawan 3 orang secara berurutan. Dan ketiga siswa sekolah menengah itu bahkan tidak bisa naik lagi. Luo Feng tertawa. Memang, pertandingan itu adalah kebangkitannya menjadi terkenal. Luo Feng memukul Bah Wei Wen, ayo pulang sekarang. Bah Wei Wen berguncang berlebihan, Feng, tolong ringankan. Dengan satu pukulan itu, bahuku hampir hancur. Ini lagi. Wei Wen adalah teman baik Luo Feng yang telah bermain dengannya sejak dia masih kecil. Meskipun mereka bukan saudara kandung, perasaan itu cukup dekat. Sedari mereka SD, SMP dan SMA. Keduanya memang memiliki ikatan yang dalam. Wei Wen tiba-tiba melihat ke depan. Feng, lihat, itu yang kamu naksir. Luo Feng juga melihat, dan hanya melihat gadis berekor kuda dengan jeans dan kaos polo putih dari seluruh kerumunan. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Sebuah nama melintas di hatinya, Su Xin. Luo Feng menyukai Su Xin, mereka yang mengetahui rahasia ini hanya sedikit, termasuk sahabat yang baiknya, Wei Wen, secara alami mengetahuinya sejak lama. Selama tahun pertama sekolah menengahnya, Luo Feng dan Su Xin berada di kelas yang sama. Pertama kali Luo Feng melihat Su Xin, dia merasa ada sesuatu yang cerah di depannya. Selama di kelas, dengan Luo Feng duduk di barisan belakang, untuk beberapa alasan, tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia tanpa sadar melihat ke arah punggung Su Xin. Dan hanya memperhatikan dalam diam. Dia puas hanya dengan melihat punggung Su Xin. Karena kelas diacak lagi di tahun kedua, dia dan Su Xin tidak berada di kelas yang sama lagi. Namun, setiap kali Luo Feng melihat Su Xin, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Hanya ada 1 bulan tersisa sampai ujian. Luo Feng berbisik pada dirinya sendiri. Saya tidak memiliki keberanian dan waktu untuk romansa di masa lalu. Di bulan terakhir, semua orang dengan panik meninjau, dan Su Xin ingin memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengalihkan perhatiannya dengan romansa? Itu sama bagi saya tidak bisa kehilangan fokus, atau saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya. Terserah, cinta ini, aku akan membuatnya menjadi kenangan. Percintaan. Pahit. Bunga itu bahkan belum mekar, tapi sudah layu. Luo Feng hanya ingin diam-diam meletakkan semua ini di lubuk hatinya. Anda memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Sekarang tinggal 1 bulan lagi. Wei Wen menggelengkan kepalanya. Saya khawatir Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Di masa depan, akan terlambat bahkan untuk menyesal. Wei Wen, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Berhentilah. Tanpa mendapatkan gelar fighter, saya tidak akan mengalihkan perhatian saya dengan romansa. Bro, kamu cukup kejam. Wei Wen mengangkat ibu jarinya. Fighter. Di seluruh sekolah kami yang terdiri dari 5.000 orang, tidak ada yang bisa mencapai peringkat itu. Anda berani mengatakan bahwa jika Anda tidak mencapai peringkat petarung, Anda tidak akan mengalihkan perhatian Anda dengan romansa? Dasar pecundang. Luo Feng melirik sekelompok 5 orang di kerumunan di luar gerbang. Zhang Haobai. Dalam rombongan siswa di luar gapura terdapat 5 orang yang sangat menarik perhatian, pemimpinnya tingginya minimal 180 cm, memakai kaos putih, celana panjang putih, dan otot dada yang besar. 4 orang yang mengelilinginya, ada yang kekar atau bekas luka di wajah mereka, semua sama menakutkannya. Dan remaja berkemeja putih di SMA 3 bagian Xi'an itu memang salah satu dari 3 dengan gelar elit, Zhang Haobai. Luo Feng mendengus Zhang Haobai. Jika Anda bertanya kepada Zhang Haobai siapa yang paling dia benci di seluruh sekolah menengah ini, jawabannya jelas akan Luo Feng. Karena 1 dari 3 orang yang mendapatkan gelar elit adalah perempuan, hanya 2 dari mereka yang merupakan pemegang gelar elit. Juga, Zhang Haobai berasal dari latar belakang yang kaya sedangkan Luo Feng hanyalah orang biasa, tinggal di rumah kontrakan yang murah. Di kelas, Luo Feng jauh di depan Zhang Haobai. Dalam kekuatan, baik Luo Feng dan Zhang Haobai telah mendapatkan gelar elit, tetapi Luo Feng pernah menantang 3 siswa sekolah menengah berturut-turut dan mengalahkan mereka sampai mereka bahkan tidak bisa bangkit kembali. Dan di antara ketiganya, salah satunya adalah Zhang Haobai. Dia bahkan mematahkan giginya saat itu. Dan untuk kondisi di rumah, jelas Zhang Haobai punya uang. Latar belakang yang bagus, tetapi membandingkan nilai dan kekuatan, Luo Feng jauh lebih unggul. Di sekolah,
Setiap kali seseorang memuji Zhang Haobai, seseorang biasanya akan mengungkit Luo Feng untuk dibandingkan. Kebencian. Kebencian yang dimiliki Zhang Haobai terhadap Luo Feng sangat besar. Ayo pergi, Zhang Haobai menjilat giginya, yang memiliki rasa sakit yang samar. Saat itu dia dipukul sampai mulutnya penuh darah dan gigi yang tanggal. Zhang Haobai ini, sejak saat itu di dojo, berperilaku jauh lebih baik setelah menerima pukulan. Dia tidak akan pernah mengacaukanmu lagi. Wei Wen berkata kepada Luo Feng saat dia melihat kelompok 5 orang semakin jauh dan lebih jauh. Zhang Haobai? Luo Feng tidak pernah peduli dengan orang seperti itu. Saya lebih suka berurusan dengan lebih sedikit daripada lebih banyak, kata Luo Feng saat dia berjalan pulang dengan Wei Wen. Di jalan pulang. Ketika menyusuri jalan, klakson mobil berbunyi. Saat ini semua mobil menggunakan tenaga listrik, sehingga setidaknya tidak ada bau bensin di jalanan. Wei Wen, masih ada 1 bulan lagi sampai ujian. Selama bulan ini, mari lakukan upaya terbaik kami. Luo Feng dan Wei Wen berjalan di jalan. Di dojo itu, kita bisa bersantai sementara. Lakukan beberapa pelatihan restoratif setiap hari, sambil berkonsentrasi pada studi budaya. 12 tahun kerja kami adalah untuk ujian ini. Ya, 12 tahun studi budaya. Ujian ini menentukan nasib kita. Wei Wen juga menghela nafas. Ujian. Persis seperti sepasukan 10.000 kuda yang melintasi jembatan kayu. Nyeri di leher. Ya. Luo Feng mengangguk. Kondisi rumahnya tidak terlalu bagus, meski dia menyandang gelar elit. Tidak peduli seberapa buruk nilai budayanya, dia selalu bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pengawal elit, dan dengan mudah mendapatkan gaji tahunan sebesar 20 hingga 30 ribu dolar. Namun, apakah Luo Feng akan puas hanya dengan pekerjaan menjadi pengawal? Saat ini, sekitar 1000 meter di atas wilayah Xi'an. Seekor elang emas besar bermahkota hitam terbang melewati kota. Tubuhnya panjangnya sekitar 20 meter, seperti jet tempur besar, bulu tubuhnya memiliki kilau logam yang dingin, bulu-bulu di kepalanya berwarna hitam terpencil, seperti mahkota hitam. Cakar besarnya juga berwarna emas. Sepasang mata tajam, biru, bercahaya memandang ke bawah ke kota manusia, menyembunyikan sedikit niat membunuh. Ledakan. Elang emas bermahkota hitam, yang sudah terbang super cepat, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya secara eksponensial, menembus penghalang suara dalam sekejap, mencapai kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, suara bernada sangat tinggi terdengar dari dalam mulut elang. Gelombang kejut yang menakutkan, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menyebar dengan cepat ke bawah. Di persimpangan Jalan Zitian di wilayah Xi'an, Luo Feng sedang menunggu lampu merah bersama Wei Wen. Mendadak, sebuah lolongan menusuk telinga tiba-tiba muncul, tapi ini tidak terlalu seperti guntur. Suara guntur bagus dan memekakkan telinga. Tapi suara ini menusuk telinga, Luo Feng merasakan sedikit sakit di gendang telinganya, dengan beberapa kerutan tidak nyaman muncul di dahinya. Banyak orang di jalan sudah menutup telinga mereka. Itu teriakan burung, kata Luo Feng sambil menatap ke langit. Mengejutkan Luo Feng. Di bawah keterkejutan dari lolongan yang menusuk telinga, sepotong kaca besar di gedung pencakar langit di jalan tetangga mengeluarkan suara "kaa" yang dalam. Banyak kaca retak terbuka, dan puluhan kaca jatuh dari langit yang tinggi. Beberapa menabrak jalur pejalan kaki, atau menabrak orang, atau bahkan menabrak lampu di jalan. Peng! Pipa, suara berderak. Ada suara-suara yang meledak untuk sementara waktu. Dan salah satu kaca jatuh ke lampu jalan yang berada tepat di sebelah Luo Feng. Wah! Wei Wen dengan cepat mundur 2 langkah, menghindari pecahan kaca. Dan salah satu kaca pecah ke tanah dan sepotong terbang langsung ke arah Luo Feng seperti pisau. Luo Feng melihat dari sudut matanya. Namun, tidak ada yang mengelak. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dalam sekejap, tangan kanannya, seperti kilat, menangkap pecahan kaca yang terbang ke arahnya. Sepotong kaca mencerminkan tampilan Luo Feng. Dia mengetuknya 2 kali dan kemudian melemparkannya secara acak. Seperti senjata tersembunyi, pecahan kaca itu terbang langsung menuju tempat sampah yang jauh dan secara akurat masuk ke dalam lubang. Di jalan, mobil-mobil yang awalnya terpengaruh dengan cepat kembali normal. Dan orang-orang di jalan sedang berdiskusi. Beberapa yang malang terluka, tetapi kebanyakan tidak mengalami cedera sama sekali. Kekuatan apa ini? Luo Feng melihat ke arah langit. Begitu banyak kekuatan hanya dalam satu lolongan. Itu pasti binatang yang kuat. Wei Wen, bukankah kamu baik dengan binatang buas? Apa kau tahu binatang macam apa ini? Wei Wen menyipitkan mata, secercah kegembiraan ada di dalam celah matanya. Feng, ada sistem pertahanan 500 meter di atas kota ini. Binatang ini pasti terbang di atas 500 meter. Bahkan dengan jarak seperti itu, lolongannya masih bisa memiliki kekuatan yang begitu besar.
Dan binatang buas biasa bahkan tidak berani melolong di atas kota manusia. Dengan kekuatan dan kesombongan seperti itu, dan menurut suaranya. Jika aku benar, ini pasti salah satu dari elang mahkota hitam. Yang menakutkan, kata Wei Wen dengan serius. Elang mahkota hitam? Mata Luo Feng berbinar. Tentu saja dia pernah mendengar tentang elang mahkota hitam yang terkenal. Elang mahkota hitam berada di peringkat 3 dari monster spesies Diao. Mata Wei Wen berbinar. Tubuh elang mahkota hitam dewasa panjangnya sekitar 21 meter. Bentang sayapnya sekitar 36 meter dan kecepatan terbangnya bisa mencapai 3,9 Mach, yaitu 3,9 kali kecepatan suara. Menggunakan 340 meter per detik sebagai kecepatan suara, yaitu 1326 meter per detik, sama dengan 4774 km dalam 1 jam. Luo Feng tahu bahwa elang mahkota hitam itu kuat, tetapi begitu dia mendengar kecepatan ekstrim 1326 meter per detik, dia menahan napas. 1 detik, yang hanya 1 kedipan, dan jaraknya sudah ribuan meter. Bulu elang mahkota hitam bahkan lebih keras dari berlian. Mungkin sekuat paduan kelai kelas 3. Wei Wen dengan bersemangat menambahkan. Ada video online. Elang mahkota hitam telah mengikuti gerombolan dan bertemu tentara. Ia telah menerima tembakan dari meriam Dewa Api 20 mm. Meriam Dewa Api bisa menembakkan 7.000 peluru per detik. 7.000 peluru per detik adalah aliran peluru. Dan setiap peluru bisa menembus pelat baja setebal 50 mm. Namun, bahkan di bawah rentetan tembakan meriam Dewa Api, rentetan tembakan itu bahkan tidak bisa mengenai satu bulu pun dari elang mahkota hitam. Setelah itu, seorang seniman bela diri misterius, memegang pisau pertempuran paduan kelai, membuat aliran cahaya dan memotong elang hitam bermahkota menjadi 2. Wei Wen dengan penuh semangat berkata. Jantung Luo Feng juga berdetak lebih cepat. Video itu tersebar di mana-mana, jadi dia juga sudah melihatnya. Gelar petarung, aku pasti akan mencapainya suatu hari nanti. Aku ingin menjadi seperti senior itu, bisa memegang pisau pertempuran dan membelah monster seperti elang mahkota hitam dan gorila iblis yang kuat. Luo Feng berpikir dalam hatinya. Setiap remaja memiliki impian ini, jadi tentu saja itu adalah impian Luo Feng juga. Senior seperti kakak kelas bukan orang tua. Namun, menurut internet, petarung kuat misterius yang membelah elang mahkota hitam menjadi 2, secara internasional berada di 100 teratas, seorang pejuang super. Feng, apa yang kamu lakukan? Kita sudah pulang, teriak Wei Wen. Dari sini, Luo Feng muncul dari pemikirannya yang dalam, melihat sektor yang terdiri dari banyak bangunan berbentuk tabung. Sektor pantai selatan yang kecil. Pemerintah membangun kawasan sewa yang kecil dan murah ini. Dan Luo Feng telah tinggal di daerah ini selama 18 tahun. Bersambung. Bab 2. RR. Sektor selatan terutama digunakan sebagai area sewa murah. Ini dikemas sampai batasnya dan masing-masing apartemen seperti tiang beton yang besar dan persegi dan dibangun tanpa mempertimbangkan paparan sinar matahari. Rumah Luo Feng ada di lantai 32 dari 36 lantai di apartemen tertentu. Feng, mau pergi ke dojo malam ini? Kata Wei Wen sambil menuju apartemen lain. Aku harus keluar untuk urusan pendidikan keluarga malam ini. Setelah itu selesai, saya mungkin pergi ke dojo. Jangan tunggu aku malam ini. Luo Feng tersenyum dan melambaikan tangannya dan kemudian menaiki tangga, masing-masing langkah Luo Feng yang meliputi 4 langkah tangga. Seperti macan kencang, Luo Feng mencapai cerita kedua dalam 2 kedipan. Lantai 3, lantai 4. Langkah. Bahkan saat berlari, Luo Feng masih sangat fleksibel, memiliki cukup waktu untuk memberi jalan bagi penghuni lain di tangga. Feng, keluar dari sekolah. Ya, Paman Wang. Pola pernapasan Luo Feng tidak terpengaruh sama sekali. Sebagai anggota elit, kecepatan memanjat ini tidak ada bedanya dengan jalan santai. Bagi sebagian besar pendapat warga, tidak ada lift dibangun di dalam gedung. Jika lift dibangun, maka biaya sewa penghuni akan dinaikkan. Sampai sekarang, bagi banyak penduduk, memanjat selusin cerita sangat mudah. Bagi mereka, membangun lift di dalam gedung itu hanya sia-sia. Karena listrik mahal dan sistem pertahanan kota bertenaga listrik, seluruh negara membutuhkan listrik. Lantai 32. Di lantai 32, ada 8 keluarga, dan Luo Feng adalah salah satunya. Kaca. Memegang kunci, Luo Feng membuka pintu. Saudaraku, apakah itu kamu? Sebuah suara terdengar di dalam rumah. Yap, Luo Feng menutup pintu. Sekilas, rumah Luo Feng terdiri dari 1 kamar dan 1 ruang tamu, dengan luas 36 ping. Ping, sekitar 3.306 meter persegi. Sejak awal ingatannya, dia telah tinggal di sini bersama saudara laki-laki dan orang tuanya, keluarga berempat, di 36 tempat ping ini.
Wah, apa yang kamu baca? Luo Feng menuju ke balkon. Di balkon, seorang remaja kurus putih yang sakit-sakitan duduk di kursi roda, memegang buku bahasa Inggris. Ketika Feng melihat itu, dia tertawa. Oh, apakah itu, Pulaisi, ahli investasi? Di antara para pakar investasi, bukankah stok-stok, Buffett, yang paling terkenal? Menuju investasi dan saham, Luo Feng tidak mengerti apa-apa. Buffett tidak cocok untukku. Juga, teori dan pemikiran Pulaisi lebih dekat dengan cita-cita saya sendiri, jadi saya bisa belajar lebih banyak dari mereka. Remaja kurus itu mengangkat kepalanya dan tersenyum kecil. Kamu terus membaca. Luo Feng tertawa. Secara tidak sengaja, Luo Feng melirik kaki adik laki-lakinya dan merasakan sakit di hatinya. Selama masa mudanya, kaki adiknya dihancurkan oleh sebuah mobil. Segala sesuatu di bawah pahanya hancur, yang melumpuhkannya. Sebagai orang cacat, ia menghadapi tekanan besar di bawah kehidupan di masyarakat saat ini. Bahkan pendidikannya hanya bisa diajarkan melalui pelajaran internet jarak jauh. Karena dia belum pernah terkena sinar matahari selama waktu yang lama, wajah saudaranya putih pucat, seolah-olah dia sakit. Dan dia tidak punya banyak teman, karena dia sedikit tertutup. Gaji mom dan dad tidak tinggi dan mereka harus membesarkan aku dan kakakku bahkan lumpuh. Beban keluarga kami terlalu besar, jadi kami hanya bisa tinggal di rumah sewaan yang murah ini. Aku harus mengubah nasib rumah kita. Luo Feng berpikir dalam hatinya. Aku naksir Susin, namun aku belum membuat langkah apapun, belum mencoba memulai hubungan. Menurut hukum, seseorang bisa menikah pada usia 18 tahun, jadi banyak orang memiliki hubungan selama sekolah menengah dan menikah ketika mereka lulus. Mereka yang belum memiliki hubungan di sekolah menengah sedikit di dalam sedikit. Kenapa saya tidak punya? Karena, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan romansa. Keluarga saya tidak kaya, jadi saya tidak memiliki bimbingan guru yang luar biasa. Aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri untuk semuanya. Tatapan Luo Feng mendarat di sofa tua ruang tamu, yang juga bisa berfungsi sebagai tempat tidur. Bertahun-tahun, keluarga dengan 4 orang, hanya di rumah satu kamar dan satu ruang tamu ini. Adikku dan aku berada di satu-satunya kamar, sementara setelah bertahun-tahun, orang tuaku tidur di sofa ruang tamu. Aku pasti akan membiarkan keluargaku tinggal di rumah besar dengan lift. Biarkan ayah dan ibu tidur di ranjang besar. Biarkan kakakku tidak perlu banyak berjuang ketika turun tangga. Rumah itu harus memiliki jendela besar sehingga sinar matahari benar-benar dapat menembus. Kata-kata ini telah diulangi dalam pikiran Luo Feng berkali-kali, itulah sebabnya dia begitu keras bekerja. Jadi, dia menjadi salah satu dari 3 anggota elit di sekolah menengah 3 dan merupakan satu-satunya dari 3 yang memiliki keluarga biasa. 2 lainnya sangat kaya. Hua-hua, dari aliran faucet yang tak berujung, itu mengisi ketel listrik dengan sangat cepat. Cici, menancapkan ketel listrik, Luo Feng duduk di sofa dengan buku teks sejarah di rumah, terus-menerus menghafal bagian-bagian penting dari buku itu. Tiba-tiba, air ketel telah mendidih. Luo Feng meletakkan bukunya dan menuangkan air ke dalam botol isolasi. Dia juga menuangkannya ke dalam cangkir plastik besar dan meletakkannya di atas meja. 2026 pertempuran Hongze terjadi di Danau Hongze. Yap, tahun 2026. Luo Feng menghafal peristiwa bersejarah satu persatu. Di luar pendidikan regulernya, Luo Feng jago dalam matematika. Namun, dia paling tertarik dengan sejarah. Karena setiap kali dia melihat sejarah abad ke-21, dia merasa gelisah. Ini adalah sejarah reformasi manusia. Hua. Luo Feng berjalan menuju saudaranya. Ya, kakak. Adik Luo Hua meletakkan buku itu di tangannya. Saya telah menyoroti 139 bagian penting dalam buku ini, kuis saya sedikit. Luo Feng menyerahkan buku teks sejarah di tangannya. Luo Hua mendengarkan dan tertawa. Tentu, aku jarang mendapat kesempatan untuk menanyai kamu. Saudaraku, dengarkan, aku akan memberikan pertanyaan. Jika Anda salah, itu akan memalukan. Tanyakan. Luo Feng tertawa, duduk di sofa. Ada satu orang yang membunuh naga kepala harimau dan menyelamatkan ratusan ribu orang, yang memungkinkan ribuan dari mereka berhasil dipindahkan ke pangkalan Jiangnan. Siapa pahlawannya? Dari mana? Berapa umurnya ketika dia meninggal? Tanggal berapa tepatnya ini terjadi? Luo Hua bertanya ketika dia membalik-balik buku. Pahlawan itu adalah Dong Nan Bao, yang diberi medali pahlawan bintang 4 oleh negara. Dia adalah Yuan Jiang Taixing. Dia meninggal ketika dia berusia 39 tahun. Ini terjadi, seharusnya tahun 2018 Luo Feng mengangkat alisnya. Luo Hua terus bertanya, tanggal pastinya adalah 2018 bulan apa, hari apa?
Saya pikir itu, Luo Feng berkata dengan ragu, 18 Juni. Haha, kamu salah pertanyaan pertama. Luo Hua menggelengkan kepalanya, Dong Nan Bao memang dari Yuan Jiang Taixing dan meninggal ketika dia berusia 39 tahun. Namun, ini terjadi pada 2018 16 Juni. Ah! Luo Feng memukul kepalanya dan tertawa getir. Saya mendapatkan 16 dan 18 yang campur aduk sepanjang waktu, terus bertanya. Oke, dengarkan baik-baik, pertanyaan kedua. Luo Hua jelas bersemangat. 2013 di. Kedua saudara itu bertanya dan menjawab, dan waktu berlalu dengan cepat. Saya sudah mengajukan setengah pertanyaan dalam buku ini. Saya mengajukan 68 pertanyaan dan Anda salah 63 benar dan salah. Luo Hua mengangkat kepalanya dan melihat jam yang tergantung di dinding. Ayah dan ibu akan segera kembali. Saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir dan menanyakan satu setengah lainnya waktu lain. Pertanyaan terakhir? Oke, tanyakan saja. Konsentrasi Luo Feng meningkat. Pertanyaan ini sangat mendasar. Tinjau peristiwa penting dari periode Dan Ye Pan. Tanya Luo Hua. Karakter Pan dan Ye Pan sedikit berbeda, tetapi ini pada dasarnya berarti nirvana, Grand Nirvana, atau setidaknya mengisyaratkan hal itu. Saya akan menyebutnya periode Grand Nirvana mulai sekarang. Luo Hua memiliki ekspresi serius, karena periode Grand Nirvana adalah bagian terpenting dari sejarah reformasi manusia. Pada awal abad ke-21, seluruh dunia terus mengalami beberapa wabah virus. 2003 adalah SARS, 2009 adalah H1N1, dan 2013, akhirnya virus tipe R yang lebih mengerikan muncul. Ketika virus tipe R menyebar, virus itu bermutasi menjadi sekitar 20 jenis, yang membuatnya semakin menantang bagi antivirus untuk dilawan. Akibatnya, semua negara di dunia mengalami banyak kematian. Ketika Departemen Medis maju, virus mulai terkendali. Namun, pada 2015 Januari, virus R bermutasi menjadi mutasi paling mengerikan, yang kemudian dikenal adalah virus RR. Di masa lalu, banyak mutasi virus R menyebar melalui cairan tubuh, beberapa di antaranya bisa menyebar melalui air. Namun, masa hidupnya di air sangat singkat. Di sisi lain, virus RR ini bisa menembus cairan tubuh, menembus air, dan bahkan lebih buruk, bahkan bisa menembus udara. Dengan umur hingga 3 jam di udara. Bersambung. Bab 3. Kota Jiangnan. Tepat ketika penyakit RR muncul, penyakit ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Semua bentuk kehidupan, selama mereka perlu bernafas, baik manusia atau binatang buas, terinfeksi. Pada saat manusia menemukan keberadaan penyakit RR, sudah terlambat. Setelah infeksi penyakit RR, angka kematian mencapai 30%. Dalam hitungan 3 bulan itu, tidak termasuk kematian massal hewan, populasi dunia turun hampir 2 miliar. Para penyintas mendekati 5 miliar, yang semuanya memiliki ketahanan alami terhadap penyakit ini. Selama 3 bulan mimpi buruk ini, seluruh planet mengalami rasa sakit yang luar biasa. Selama proses ini, 5 miliar orang yang selamat menyadari bahwa tubuh mereka telah menguat. Secara virtual, kecepatan pembelahan sel, dan ketangguhan kulit setiap orang setidaknya 2 kali lipat. Bahkan orang biasa bisa dengan mudah melampaui juara dunia sebelumnya dalam berlari dan angkat berat. Dan kemudian, bencana dimulai. Manusia yang telah hidup begitu nyaman telah menguat begitu banyak. Binatang buas yang selamat dari penyakit RR telah melewati kondisi yang lebih keras. Dalam transformasi mereka, kekuatan mereka secara mengejutkan telah meningkat jauh melampaui manusia. Dan beberapa dari binatang yang mengerikan ini bahkan menjadi lebih pintar. September 2015. Berawal dari serangan sejumlah besar organisme di laut, tak terhitung jumlah hewan buas yang berubah mulai menyerang pemukiman manusia. Darah, kegilaan. Dalam perang antara manusia dan binatang, manusia telah menyadari bahwa senjata peledak yang mereka banggakan hanya bekerja pada binatang tingkat rendah. Binatang terbang dan merangkak yang lebih kuat tidak takut terhadap meriam. Peluru-peluru itu bahkan tidak bisa menggores armor mereka. Rudal-rudal pelacak mudah dihindari oleh binatang buas yang cepat dan bereaksi cepat. Bahkan ketika manusia menggunakan serangan nuklir, mereka secara mengejutkan menemukan kemampuan pertahanan monster itu terlalu besar, hanya mereka yang berada dalam radius ledakan bom yang mati. Monster-monster di daerah sekitarnya tidak terbunuh. Kekuatan bom itu tidak sekuat yang diperkirakan manusia. Meskipun itu membunuh gerombolan monster, radiasi dari bom melahirkan monster yang bahkan lebih mengerikan. Monster paling terkenal dan mengerikan tahun itu adalah Crimson Skywolf, yang bisa terbang dan membantai ratusan ribu orang. Pada saat itulah orang-orang menyadari, radiasi sebenarnya bisa memutasi monster. Meskipun monster mengerikan muncul, prajurit kuat juga bermunculan dari sisi manusia. Crimson Skywolf dikalahkan oleh seorang prajurit super kuat yang juga bisa terbang, peringkat nomor 2 internasional, Thunderlord.
Pejuang-pejuang ini menyelamatkan banyak warga sipil normal dalam waktu yang genting. Mereka membantu tentara dalam memerangi gerombolan monster. Selama masa ini, banyak kisah epik muncul. Ilmuwan manusia, Keluo Desena, menggunakan bahan dari mayat monster bersama dengan logam yang disebut emas biru, yang ditemukan di bulan untuk membuat paduan logam lebih keras dari berlian, paduan Keluo. Mengingat senjata kuat ini yang bisa memotong baju besi monster, para pejuang yang kuat tidak harus bergantung pada tangan kosong mereka lagi. Bagian sejarah ini sangat jelas dalam pikiran Luo Feng. Selama perang, sebagian besar kota hancur. Di benua Asia, negara-negara dengan tergesa-gesa membangun 6 pangkalan utama untuk mentransfer populasi besar ke. Untuk para pejuang, negara saya dan India memiliki jumlah terbesar. Untuk teknologi, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia adalah pemimpin. Karena jumlah monster di laut tak terukur, semua negara pulau hancur. Bahkan sekarang, laut adalah wilayah monster. Dalam perang antara manusia dan monster, satu-satunya negara yang mampu membela diri adalah India, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan negaraku. Negara-negara lain dihancurkan sejak lama. Pada saat kritis, Federasi Persatuan Bumi dibentuk dengan 5 negara sebagai intinya. Pasukan Bersatu Federasi Bumi Bersatu membantu menciptakan banyak pangkalan manusia di seluruh dunia. Luo Feng kagum. Perang yang berlangsung 5,5 tahun, perang paling mengerikan. Dalam perang ini, kematian mencapai hampir 10 miliar. Hanya sistem yang dikelola oleh 5 negara tetap utuh, sisa dari negara-negara yang selamat bercampur dalam berbagai basis manusia. Sampai sekarang, di darat, manusia mempertahankan keunggulannya. Tetapi monster yang tak terhitung jumlahnya di laut mempertahankan kendali mereka atas laut. Dari 2013 hingga 2021, dalam 8 tahun ini, adalah periode Grand Nirvana dalam sejarah manusia. Luo Feng duduk di sofa. Dong, 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 dong. Suara jam bergema di dalam rumah. Jam di dinding berdering 5 kali, yang menandakan bahwa saat ini jam 5 sore. Periode Grand Nirvana. Luo Hua kagum. Saudaraku, sejujurnya, aku tidak bisa benar-benar membungkus kepalaku seperti apa dunia ini sebelum periode Grand Nirvana. Ada lebih dari 200 negara, jadi berapa banyak orang di sana? Hanya 7 miliar. Beberapa negara akan berada dalam bahaya besar, hanya satu binatang yang kuat yang bisa menghapus seluruh negara dari peta. Luo Feng mengangguk, itulah sebabnya seluruh dunia terdiri dari 5 negara kuat dan 23 kota. Di seluruh planet, ada 5 negara secara total, Cina, India, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia. Lokasi seperti Amerika Selatan dan Afrika membentuk 23 kota, atau pangkalan. Cina memiliki 6 pangkalan manusia, yang merupakan 6 kota besar saat ini. Rumah Luo Feng adalah kota Yangyou di wilayah Hian, salah satu dari 8 bagian kota Jiangnan. Seluruh populasi kota Jiangnan mendekati 200 juta. Kota Yangyou dari wilayah Hian kota Jiangnan memiliki lebih dari 1 juta orang. Pangkalan kota Jiangnan dulu terdiri dari Yuan Jiansu. Tentu saja ada juga Yuan Anwei. Ini adalah berbagai jenis kelompok etnis. Dulu sekali, Luo Hua melihat ke arah jam yang tergantung di dinding. Sekarang ini 2056, periode Grand Nirvana sudah lebih dari 30 tahun di masa lalu. Dalam masyarakat kita, hampir setiap orang harus berlatih di dojo. Masyarakat kita jauh lebih kuat daripada 30 tahun yang lalu. Luo Feng mengangguk. Dalam 30 tahun, pasti ada peningkatan besar dalam prajurit yang kuat bersama dengan kemajuan yang stabil dalam teknologi. Namun, banyak monster yang menakutkan juga telah lahir. Ka. Pintu terbuka dan pasangan setengah baya masuk. Kemeja pria itu basah oleh keringat dan ada noda cat. Jelas dia sangat lelah. Wanita itu, memegang keranjang berisi sayuran dan daging, tidak terlalu tinggi. Ayah, Bu, Luo Feng segera bangkit, mereka adalah orang tuanya. Pastor Luo Hongguo, Ibu Gong Xinlan. Haha, Feng, teruslah membaca. Jangan ganggu aku. Luo Hongguo tertawa. Karena putranya akan segera ujian, belajar adalah yang paling penting di mata Luo Hongguo. Luo Hongguo menunduk dan melihat sebotol air keran plastik besar. Fakta bahwa selalu ada air yang siap untuknya setiap kali dia kembali menghangatkan hatinya. Setelah bekerja seharian, dia akan mengambil botol ini dan minum semuanya dalam satu tegukan, mengeluarkan udara yang puas. Cepat dan pergi mandi, kamu bau keringat. Gong Xinlan tertawa. Haha, Luo Hongguo tertawa dan segera pergi untuk mengganti pakaian, menuju sudut kecil yang melayani keluarga selama bertahun-tahun sebagai kamar mandi. Gong Xinlan tertawa dan menatap kedua putranya, Feng, Hua, hari ini ibu akan membuat daging panggang. Daging panggang adalah favoritku. Luo Hua langsung berteriak. Luo Feng juga tertawa. Ketika dia melihat ibunya mengenakan celemek dan bersiap untuk memasak makan malam, Luo Feng jelas.
Ibu selalu pergi berbelanja kelontong di malam hari setelah bekerja, karena harga bahan makanan jauh lebih murah daripada pagi hari. Namun, bahan makanan tidak akan segar saat itu. Luo Feng kemudian melirik ke kamar mandi, berpikir, aku harus bergegas dan mendapatkan gelar pejuang, sehingga ibu tidak perlu pergi berbelanja bahan makanan selama malam hari dan ayah tidak harus terlalu sering bekerja. Dalam hatinya, Luo Feng selalu berharap agar orang tuanya dapat beristirahat dan menikmati sinar matahari dan makanan enak dalam damai. Feng, Luo Hongguo berjalan menuju Luo Feng setelah selesai mandi. Ayah punya sesuatu untuk diberitahumu. Apa? Luo Feng memandang ayahnya. Luo Feng tertawa sedikit, seperti ini, Feng. Aku tidak pernah bertanya apa rencanamu setelah lulus SMA. Bisakah Anda memberitahu saya? Luo Hongguo jarang membicarakan hal-hal semacam ini dengan putranya karena ia tidak ingin menekannya. Dia tahu bahwa putranya bekerja sangat keras dan telah melakukan dengan sangat baik. Tepat ketika Luo Hongguo mengatakan ini, gerakan memasak Gong Xinlan mulai melambat sedikit. Orang tua Luo Feng benar-benar memperhatikan masa depan putra mereka. Ayah, aku berpikir seperti ini. Luo Feng menambahkan, menurut nilaiku, aku yakin masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan tidak akan sulit. Sekarang saya telah mendapatkan gelar dojo, elit, saya akan diangkat sebagai perwira di Akademi Militer. Ibu dan ayah bisa masuk ke bagian keluarga militer. Ada juga tingkatan yang berbeda di militer. Cina, tentu saja, merekrut tentara. Namun, tentara reguler tidak menerima banyak. Namun, bagi seorang pemuda yang memegang gelar, elit, dan masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan, akan memiliki kecerdasan dan kekuatan. Negara pasti akan fokus pada orang-orang seperti itu dan memberi keluarga mereka rumah. Untuk keluarga seorang perwira, kondisinya akan puluhan kali lebih baik daripada rumah sewaan yang murah ini. Lalu bagaimana jika kamu tidak bisa masuk Akademi Militer nomor 1 itu? Luo Hongguo berkata, Feng, jangan terlalu banyak memberi tekanan pada dirimu sendiri. Ada 2 akademi militer utama di kota Jiangnan. Jika ada yang salah dalam ujian Anda dan Anda tidak dapat masuk ke akademi terbaik, sama sekali tidak ada masalah dengan pergi ke yang kedua. Luo Feng jelas mengerti nilainya, biasanya, ia dapat mencetak sekitar 50 poin lebih tinggi dari rata-rata bujangan. Untuk akademi militer kedua, ia hanya perlu mencapai rata-rata. Dalam tes hari ini, hanya ada 2 jenis, bujangan dan spesialis. Hanya ada 1 garis pemisah. Yang di atas garis itu adalah sarjana, dan yang di bawah adalah spesialis. Di Akademi Militer kedua, dengan gelar elit, aku juga akan dibina sebagai perwira. Tidak akan ada banyak perbedaan dalam perawatan. Luo Feng tertawa. Untuk menjadi sarjana, hanya 2 dari 10 orang yang bisa melakukannya. Namun, untuk siswa sekolah menengah, hanya 1 dari 1000 orang yang dapat meraih gelar elit. Yap, jika kamu mendapatkan kepercayaan diri maka itu bagus. Namun, Feng, jangan terlalu memaksakan dirimu. Aku dan ibumu hanya butuh kehidupan yang stabil, itu saja. Luo Hongguo sedikit menganggukkan kepalanya, anak ini, hanya memberi dirinya terlalu banyak tekanan. Tidak sama sekali. Luo Feng tertawa, aku benar-benar tidak punya banyak tekanan. Karena saya masih muda, saya hanya memiliki sedikit energi dan motivasi. Luo Feng mengatakan itu dengan lantang, tetapi di dalam hatinya, ibu, ayah, saudara, setelah ujian saya, Anda akan segera dapat menikmati kehidupan yang baik. Setelah aku mencapai peringkat petarung, kalian tidak akan harus hidup begitu pahit. Cepat dan ambil mangkuk dan sumpit dan pindahkan piring ke atas meja. Makan malam sudah siap. Gong Xinlan tertawa dan mendesak. Aig. Luo Hongguo tertawa dan berdiri untuk mengambil mangkuk dan sumpit. Sayurannya harum sekali. Luo Feng mengendus panci dan membantu membawa piring. Aku mencium bau daging panggang, Yai, Luo Hua berteriak penuh semangat dan menggerakkan kursi rodanya ke arah meja. Sebuah keluarga berempat, menikmati waktu mereka. Bersambung. Bab 4. Keahlian Luo Feng. Setelah makan malam, ibu dan ayah Luo Feng membawa Luo Hua untuk berjalan keluar sementara Luo Feng pergi ke guru les. Sekitar jam 6 sore, langit sudah hampir sepenuhnya gelap. Pekerjaan les ini harus ditunda segera. Luo Feng seperti macan tutul, fleksibel bergerak melalui lorong-lorong. Ada jalan buntu di depan, tapi seluruh tubuh Luo Feng terbang di udara. Dia melompat setinggi lebih dari 2 meter, dengan ringan mengetuk bagian atas dinding dengan tangan kirinya, dan jatuh ke gang berikutnya. Sprint adalah pemanasannya sebelum les. Pada saat ini, kecepatan Luo Feng adalah 15 meter per detik, atau 54 km jam, yang bahkan bukan kecepatan tertinggi. Namun, ia dapat melayani tujuannya sebagai pemanasan. Terengah-engah. 1 bulan lagi sampai ujian, dan aku akan bisa menunda pelajaran. Saya mendapat $20.000 selama setengah tahun les ini.
Memiliki gelar elit, mudah baginya untuk menemukan pekerjaan les, mengajar seseorang dasar-dasar. Gajinya $100 per jam. Selama 5 hari seminggu, ia mengajar selama 1 jam sehari. Dengan kata lain, gaji bulanannya sekitar $2.000. Ayah bekerja keras sepanjang hari dan hanya menghasilkan sekitar $2-3.000 sebulan. Saya hanya menjadi guru selama 1 jam dan menghasilkan lebih banyak darinya. Ini adalah perbedaan antara orang normal dan seseorang dengan gelar. Jika saya bisa menjadi pejuang, maka perbedaannya akan mengejutkan. Luo Feng memandang ke depannya dan melihat sebuah truk kargo menghalangi jalan. Namun, Luo Feng tidak melambat sama sekali. Dia tiba-tiba melompat ke ketinggian 2 hingga 3 meter dan kemudian berlari 2 langkah di sisi dinding. Dia kemudian jatuh kembali dan terus berlari ke depan. Setelah itu, Luo Feng sudah berlari ke bagian luar area perumahan yang tenang. Disinilah ayah dan ibu seharusnya tinggal. Luo Feng berhenti dan memandangi area di depannya. Kepadatan rumah-rumah di daerah itu lebih rendah dan ada kolam buatan manusia. Ada banyak dedaunan dan setiap lantai di setiap bangunan memiliki tamannya sendiri, bahkan lantai yang lebih tinggi. Selain rumah-rumah hunian yang tinggi, ada juga villa. Sampai sekarang, ada total 6 pangkalan utama di Cina, yang merupakan 6 kota besar. Setiap kota memiliki populasi yang luar biasa besar. Sebagai contoh, populasi kota Jiangnan adalah hampir 200 juta. Secara alami, hanya ada sedikit tanah. Hal-hal seperti villa sangat langka dan mahal. Rumah-rumah besar yang mengambil lebih banyak ruang membutuhkan biaya yang sangat besar. Aku akan ke 1801 dari gedung ke-18, kata Luo Feng kepada penjaga di luar daerah. Tunggu sebentar, penjaga menekan nomor telepon video dan menembak kamera pada Luo Feng. Sebuah suara dari telepon video berkata, "Ini Feng, biarkan dia masuk." "Baiklah Pak," penjaga itu membiarkannya masuk. 1 jam kemudian, Feng keluar. "Yap, selesai dengan les. Sekarang saya akan pergi ke dojo dan melihat apakah ada peningkatan kekuatan saya." Dojo of Limits, dojo terbesar di dunia yang diciptakan oleh pejuang terkuat, Hong. Ada dojo yang tersebar di seluruh dunia. Luo Feng memasuki dojo setelah memindai kartu identitas muridnya di pintu. 1. Dojo of Limits, seperti monster raksasa yang mengakar, area yang dicakupnya bahkan lebih besar dari sekolah menengah. Gerbang utama dojo cukup besar untuk membiarkan 10 mobil masuk. Di dalam dojo, ada 3 struktur perak putih besar dengan gaya seperti arsip. Saudara. Saudara ini adalah orang yang dihormati, tidak terkait darah. Semua, saudara, untuk sisa bab ini akan seperti ini juga. Salam, saudara. Di halaman interior dojo ada sejumlah besar anggota dojo. Anggota-anggota ini melihat identifikasi, elit, Luo Feng di dadanya dan menghormatinya. Di dalam dojo, 3 struktur dipisahkan oleh tingkat, 1 untuk anggota pemula, 1 untuk anggota perantara, dan 1 untuk anggota elit. Lantai pertama dan kedua gedung anggota elit adalah ruang pengajaran besar, cukup besar untuk menampung beberapa ribu orang. Para guru dojo mengajar di aula ini. Ada sekitar 30-40 ribu anggota dojo khusus ini. Anda hanya dapat menjadi anggota dojo mulai dari usia 16 tahun. Setelah usia 30 tahun, Anda dilarang kembali ke dojo, karena Anda akan menyia-nyiakan sumber daya pengajaran yang berharga. Ada beberapa ratus siswa, elit, sebagian besar berusia sekitar 20 tahun. Namun, Luo Feng baru berusia 18 tahun. Salam, saudara. Luo Feng berjalan sambil mendengar orang-orang menyambutnya. Dia memasuki lantai 3 bangunan elit, yang hanya bisa masuk oleh anggota elit. Lantai 3 memiliki panjang beberapa ratus meter dan lebar, pusat pelatihan besar. Pada saat ini, ada beberapa lusin orang. Gila. Bukan jenis gila yang gila. Ini hanya nama panggilan yang menggabungkan Feng dari Luo Feng, Crazy Fengzi. Hei, jadi gila. Ketika dia memasuki pusat pelatihan besar, semua anggota elit menyambutnya dengan hangat. Saudara Wang, Saudara Yang, Saudari Li, Luo Feng dengan gembira berteriak kembali. Ketika dia melihat orang-orang ini, hatinya menghangat. Beberapa lusin orang ini semuanya berusia di atas 20 tahun. Tentu saja, anggota elit dari Dojo Limits, dari bagian Xi'an bukan hanya orang-orang ini. Secara total, ada lebih dari 100 dari mereka, tetapi kebanyakan dari mereka terlalu malas untuk datang karena tidak ada guru untuk diajar. Satu-satunya orang yang akan datang ke pusat pelatihan adalah mereka yang miskin dan tanpa tempat lain untuk berlatih. Orang-orang kaya semuanya memiliki pusat pelatihan masing-masing. Jadi, hampir semua orang ini tinggal di rumah sewaan yang murah. Karena mereka semua dikategorikan sebagai orang miskin, mereka secara alami membentuk sebuah klik. Julukan Luo Feng untuk gila datang dari waktu ketika dia secara berturut-turut menantang dan mengalahkan 3 anggota elit kaya karena marah.
Aku bertanya-tanya seberapa besar kekuatanku meningkat dari setengah bulan terakhir pelatihan. Luo Feng berjalan menuju Fist Strength Tester Machine di sudut aula pelatihan, di mana ada dua dari mereka berdampingan. Apakah Anda seorang pemula, menengah, atau anggota elit? Anda harus menguji kekuatan pukulan Anda. Bahkan tes untuk menjadi petarung memiliki tes kekuatan. Semua tes kekuatan mengacu pada kekuatan tinju. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam dan benar-benar merelaksasikan tubuhnya. Tiba-tiba, tatapannya terkonsentrasi. Tubuhnya tegang, seperti singa yang malas bersiap untuk beraksi. Tulang belakangnya menegang seperti tali busur. Kakinya menopang pinggangnya, yang memperkuat tinju kanan Luo Feng. Pukulannya seperti bola meriam, menembaki busur. Dar! Tinju Luo Feng menabrak mesin. Mesin itu bergetar hebat. Tak lama kemudian, sejumlah muncul di layar mesin, 809 kg. Tidak buruk, gila. Melewati tonggak 800 kg, seorang pria dengan ketinggian lebih tinggi dari 1,9 meter yang sedikit ramping namun penggemar tertawa dan bertepuk tangan. Pria penyuka ini memiliki bekas luka buas di wajahnya. Saudara Yang, Luo Feng tertawa, bila dibandingkan dengan Anda, ini bukan apa-apa. Brother Yang, bisakah Anda membantu saya menyalakan mesin penguji kecepatan? Brother Yang, bernama Yang Wu, saat ini berada di peringkat 3 teratas dalam anggota elit di Dojo of Limits. Jika bukan karena kecepatannya, dia akan membersihkan ujian awal fighter sejak lama. Untuk anggota elit menjadi pejuang, dia harus lulus 2 ujian. Ujian pertama adalah ujian kebugaran fighter atau ujian calon pejuang. Setelah Anda lulus, Anda telah membuktikan bahwa tingkat kebugaran Anda telah mencapai standar pejuang. Pada saat ini, Anda telah menjadi calon pejuang. Ujian kedua adalah ujian fighter combat. Hanya memiliki kebugaran tubuh tidak memberi Anda hak istimewa untuk menjadi pejuang. Hanya dengan mengalahkan monster yang sebenarnya dalam pertarungan yang sebenarnya Anda akan dapat mencapai gelar fighter. Kecepatan pengujian? Baiklah. Yang Wu tertawa ketika dia berjalan menuju mesin dan menyalakannya. Ka. Mesin dihidupkan dan dinyalakan. Luo Feng menyesuaikan napasnya dan berdiri di trek yang panjangnya 60 meter. Dekat dengan mesin penguji kecepatan adalah wilayah penguji kecepatan. Luo Feng meledak ke depan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Luo Feng telah mempercepat ke kecepatan maksimumnya. Kakinya mengayuh dengan kekuatan, meningkatkan kekuatan berlari. Tubuhnya seperti panah yang meninggalkan busur dan terbang melintasi landasan, membawa serta hembusan angin. Luo Feng terbang melewati wilayah pengujian kecepatan. Setelah itu, dia secara alami melambat dan berhenti. Seberapa cepat? Luo Feng tertawa ketika dia berjalan menuju mesin. Heh, gila, sepertinya kamu sedikit membaik sejak terakhir kali. Tidak buruk, tidak buruk. Saudara Yang, dengan wajah takjub, melihat nomor yang ditampilkan pada mesin penguji kecepatan, ayo cari sendiri. Luo Feng melihat ke mesin dan nomor yang ditampilkan adalah 23,8 ms. Tidak buruk. Luo Feng tidak begitu bahagia, karena ada 3 bagian dalam ujian fighter fitness, atau ujian prospektive fighter, kekuatan, kecepatan, dan kecepatan reaksi. Untuk kecepatan reaksi, Luo Feng secara alami berbakat dan hampir tidak mencapai tingkat yang dibutuhkan pejuang. Namun, dalam ujian calon pejuang, tanda kelulusan untuk kekuatan adalah 900 kg. Untuk kecepatan, tanda kelulusan adalah 25 meter per detik, atau 100 meter setiap 4 detik. Bersambung. Bab 5, pilihan yang berbeda. Semakin kuat Anda, semakin sulit untuk meningkatkan, Luo Feng merenungkan, bagi saya untuk meningkatkan kecepatan saya dari 23,8 ms menjadi 25 ms mungkin akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Untuk kekuatan saya meningkat dari 809 kg menjadi 900 kg mungkin akan lebih lama. Saya mungkin harus menunggu sampai setelah saya masuk perguruan tinggi untuk mencapai gelar pejuang. Jika aku memasuki koma lagi, tingkat kebugaran tubuhku mungkin mencapai apa yang dibutuhkan pejuang. Tentu saja, koma semacam ini bukan yang Anda masukkan ketika seseorang mengalahkan Anda secara tidak sadar, tetapi ketika Anda memasukkannya dari sakit kepala yang sangat menyakitkan. Luo Feng sering sakit kepala. Namun, ia biasanya sanggup menahan rasa sakitnya sampai hilang. Kadang-kadang, itu akan sangat menyakitkan sehingga dia akan koma. Luo Feng telah memasuki koma 2 kali sejauh ini. Ketika Luo Feng berusia 8 tahun dan kaki kakaknya ditabrak mobil, dia sangat sedih sampai sakit kepala. Pada saat yang sama, detak jantungnya mulai naik dengan cepat dan kecepatan sirkulasi darahnya naik ke tingkat yang mengkhawatirkan. Segera setelah dia merasa hatinya hampir berdetak, dia memasuki koma. Lain waktu ketika Luo Feng berusia 12 tahun dan ibunya dirawat di rumah sakit.
Takut kehilangan ibunya, Luo Feng panik dan sakit kepala yang sangat menyakitkan. Seperti sebelumnya, detak jantungnya naik dengan cepat dan dia koma. Setelah 2 koma, keluarga Luo Feng sering membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Namun, tidak ada penyakit yang diidentifikasi. Bahkan di usia ini, otak masih menjadi misteri bagi pengobatan. Namun, 2 koma telah meningkatkan kekuatan tubuh saya berkali-kali. Luo Feng mengantisipasi, berusia 8 tahun, 12 tahun, setelah saya bangun dari koma, kekuatan, kecepatan, dan kecepatan reaksi saya jelas meningkat. Karena itu, saya dapat melewati ujian, menengah, di dojo dan mencapai gelar, menengah. Berkat gen saya bisa mencapai gelar, elit, pada usia 17. Jika aku koma lagi, aku yakin kekuatanku akan meningkat lebih banyak lagi. Koma sebenarnya adalah gejala yang disebabkan oleh tubuh Anda untuk melindungi dirinya sendiri, jadi itu bukan sepenuhnya hal yang buruk. Kepalaku akan sakit sampai batasnya dan detak jantungku akan mempercepat sampai batasnya. Luo Feng menurunkan kepalanya dan melihat arloji di pergelangan tangannya. Jam tangan ini memiliki fungsi meteran pulsa. Bahkan setelah berlari kencang-kencang, detak jantungku tidak akan melebihi 120 kali per menit. Luo Feng memperhatikan arlojinya, jika aku bisa mencapai kecepatan 200 kali per menit, maka itu akan bagus. Perkiraan koma adalah sakit kepala yang sangat buruk dan denyut nadi sangat tinggi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berolahraga, dia tidak bisa mendapatkan detak jantungnya sampai pada tingkat yang diperlukan koma. Di dalam aula pelatihan dojo, bekas luka menghadap Yang Wu, berdiri di depan mesin fist strength tester. Namun, dia tampaknya tidak terlalu serius, dia hanya meninju tester beberapa kali dengan kedua tangan. Peng! Berulang-ulang, peng! Peng! Terdengar saat ia menekan mesin. Segera setelah itu, beberapa angka ditampilkan di layar. 956 kg, 912 kg, 936 kg, 981 kg. Yang Wu menekan beberapa lusin kali dalam satu napas sebelum berhenti. Luo Feng, yang sedang menonton di sela-sela, tidak bisa tidak mengagumi. Kekuatan penuhnya hanya bisa mencapai 809 kg, tetapi saudara yang bisa melepaskan kepalan tangan dengan kekuatan seperti itu. Bagi mereka semua yang hanya melewati angka 700 kg sudah akan banyak. Saudara Yang, jika hanya satu pukulan kekuatan penuh saya bisa sekuat salah satu pukulan acak Anda, maka itu akan menjadi besar. Luo Feng tertawa. Kamu, Yang Wu berjalan menuju Luo Feng dan tertawa ketika dia memukul bahunya, kamu baru berusia 19 tahun ini, atau 18 tahun sekarang. Ketika saya seusiamu, saya hanya anggota perantara. Dengan tingkat di mana Anda meningkatkan, Anda akan mencapai tingkat kebugaran tubuh yang diperlukan untuk peringkat pejuang dalam 2 tahun pasti. Pejuang berusia 20 tahun, betapa iri. Luo Feng tertawa. Dojo hanya merekrut siswa dari usia 16 hingga 30 karena ini adalah periode di mana seseorang tumbuh paling cepat. Ini berarti bahwa seseorang dapat memasuki peringkat lebih cepat dan mengarah pada kekuatan yang lebih besar di masa depan. Luo Feng menjadi anggota elit pada usia 17, yang dikagumi banyak orang. Oh ya, gila, kamu mendapat ujian SMA kan? Apa yang akan kamu lakukan setelah mereka? Yang Wu tertawa. Aku harus mempersiapkan akademi militer. Luo Feng tertawa kecil, rata-rata orang menjadi perwira tingkat dasar di tentara normal. Namun, saya harus bisa masuk ke pasukan khusus setelah lulus tanpa masalah. Oh. Yang Wu mendengarkan dan mengerutkan bibirnya, memasuki akademi militer itu bagus tapi, saya merasa kebebasan Anda terbatas di sana. Setelah Anda lulus dari akademi dan memasuki pasukan khusus, Anda harus mengikuti semua peraturan. Saya tidak akan pernah bisa mengatasinya, lebih baik bagi saya untuk menjadi pejuang gratis. Seorang pejuang gratis itu hebat, Luo Feng mengangguk, tapi aku tidak ingin orang tuaku khawatir. Jauh lebih aman untuk mendaftar di akademi, lulus, dan kemudian bergabung dengan tentara daripada menjadi pejuang gratis. Seorang petarung biasanya memiliki 4 jalur yang bisa mereka pilih. Jalan pertama, bergabung dengan tentara dan menjadi bagian darinya. Itu lebih aman dan negara tidak akan dengan mudah membiarkan pejuang mengambil risiko. Negara ini juga akan memberi banyak manfaat bagi keluarga petarung, sehingga petarung itu tidak akan menyesal. Jalur kedua, bergabunglah dengan dojo. Batasan dojo lebih luas dan komunitas lebih longgar. Karena Dojo of Limits diciptakan oleh orang terkuat di bumi, Hong, ada beberapa manfaat dalam menjadi pejuang di dojo itu. Karena administrasi tidak ketat, ada lebih banyak kebebasan juga. Jalur ketiga, bergabunglah dengan bisnis besar, beberapa keluarga, atau kekuatan politik besar, dan menjadi preman. Jalur keempat, bergabunglah dengan korps tentara bayaran, yang akan membahayakan hidup Anda sepanjang waktu. Pada saat yang sama, itu memberikan kebebasan paling banyak dari keempat jalur.
Memasuki tentara itu aman, tapi aku tidak ingin menjalani hari-hariku tanpa kebebasan apapun. Yang Wu mengangguk, tahun ini, aku pikir aku bisa lulus ujian, calon pejuang. Setelah saya lulus, saya akan segera mendaftar untuk ujian, Fighter Combat, dan bekerja keras untuk menjadi seorang petarung. Mata Luo Feng berkedip, Saudara Yang, Anda yakin bahwa Anda dapat lulus ujian calon tempur? Haha, Yang Wu tertawa, saya telah mencapai persyaratan untuk kekuatan dan kecepatan reaksi sejak lama. Titik lemah saya adalah kecepatan. Namun, jika saya melakukannya dengan baik, saya hampir tidak dapat mencapai 25 ms. Saya akan bekerja keras beberapa hari ini dan saya harus bisa lulus ujian pada saat saya mengambilnya. Selamat, Saudara Yang. Luo Feng bahagia untuk Saudara Yang, karena dia bekerja sangat keras untuk menjadi pejuang selama bertahun-tahun. Saudara Yang, apa yang akan kamu lakukan setelah menjadi pejuang? Tentu saja saya akan bergabung dengan Dojo Limits. Brother yang tertawa, Dojo Limits memiliki sistem yang sangat longgar dan tersebar di seluruh dunia. Banyak pejuang sebelumnya memperbaiki diri di dojo ini. Juga, ketika aku merasa ingin istirahat, aku bisa keluar dan membunuh beberapa monster. Cukup bebas jika Anda bertanya kepada saya. Luo Feng mengangguk. Gila, Yang Wu memandang Luo Feng, kamu cukup gila di dalam tulangmu. Saya cukup yakin bahwa Anda sangat cocok untuk berjalan di jalur pejuang gratis. Bergabunglah dengan dojo, seberapa bebaskah itu? Dan Dojo Limits akan banyak membantu kami. Aku. Luo Feng ragu-ragu. Yang Wu melihat apa yang terjadi, menggelengkan kepalanya, dan tertawa, gila, pejuang bebas sering berjuang untuk hidup mereka dan berlatih di perbatasan antara hidup dan mati. Ini sedikit lebih berbahaya. Tetapi pada saat yang sama, karena Anda terus berjuang untuk hidup Anda, itu adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan Anda. Anda tahu, dimanapun, sebagian besar petarung terkuat semuanya adalah petarung bebas. Waktu malam, lampu jalan bersinar. Saat Luo Feng meninggalkan Dojo Limits, dia merenungkan pembicaraannya dengan Yang Wu saat dia berjalan sendirian. Sebenarnya hanya ada 2 jalur yang cocok untukku, Luo Feng berpikir. Satu adalah mendaftar di Akademi Militer, lulus, dan kemudian bergabung dengan pasukan khusus. Selanjutnya adalah menjadi petarung terkenal di Dojo Limits dan kemudian membunuh monster dengan bebas. Yang paling aman dari 2 jalan ini adalah memasuki tentara. Lebih aman dan bermanfaat bagi keluarga saya. Bahkan jika saya mati, negara ini akan merawat orang-orang yang saya cintai. Menjadi pejuang bebas dan hidup di perbatasan antara hidup dan mati akan meningkatkan kekuatanku dengan tercepat. Saya bisa menukar monster yang saya bunuh dengan sejumlah besar uang. Jalan ini berbahaya. Peningkatan keterampilan yang cepat, uang cepat, gratis, tetapi satu-satunya kelemahan adalah bahayanya. Luo Feng merenung. Bahkan, dia telah memikirkan hal ini sejak dia memulai tahun terakhir sekolah menengahnya. Orang tua saya memiliki 2 putra secara total dan adik lelaki saya sudah cacat. Jika saya menjadi pejuang bebas dan mati dalam pertempuran, bagaimana orang tua saya akan bertahan? Luo Hua membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Ibu dan ayah sudah cukup tua. Jika saya mati, apa yang akan terjadi pada mereka? Kurasa aku akan mendaftar di Akademi Militer. Setelah aku bergabung dengan pasukan khusus, aku akan bisa belajar seni bela diri militer yang dikombinasikan dengan seni bela diri ultimate dari Dojo Limits harus meningkatkan kekuatanku. Di ketentaraan, saya juga bisa melatih diri. Bahkan jika saya mati, saya akan mati sebagai pejuang, jadi negara saya akan memberi orang tua saya pensiun setiap bulan. Setelah memikirkan orang tuanya, Luo Feng memutuskan untuk memilih Akademi Militer. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk Akademi Militer. Nilai Anda harus memenuhi standar, jadi semuanya tergantung pada ujian bulan Juni. Bersambung. Bab 6, Ujian. 1 bulan sebelum ujian, Luo Feng mengkaji hampir semua konsentrasinya. Saat ia mengikuti ujian praktik, kepercayaan dirinya mulai meningkat. Saya dengan mudah memiliki peluang 90% untuk masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan. Ini adalah apa yang dipikirkan Luo Feng. 7 Juni menandai awal ujian. Ujian Cina berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 Juni, yang merupakan durasi waktu yang sama dengan sebelum masa Grand Nirvana. Sekolah menengah pertama wilayah Xi'an. Menurut aturan, semua ujian akan berlangsung di sekolah menengah ini. Semoga beruntung, putriku. Jangan khawatir ayah. Sayang, jangan terlalu memaksakan dirimu. Di luar gerbang sekolah tinggi ada kerumunan besar, padat yang terdiri dari peserta ujian SMA dan orang tua mereka. Juga berdiri di luar gerbang adalah deretan polisi yang memegang senjata sungguhan. Feng, tenanglah saat mengikuti ujian. Bahkan jika Anda tidak masuk ke Akademi Militer Top, runner-up sama saja. Santai saja. Luo Hongguo menatap putranya dan tertawa. Oke, Luo Feng tersenyum dan mengangguk.
Drip-drip mengikuti mobil yang keras. Mobil itu benar-benar hitam dan memiliki aura aristokrat. Itu adalah Sprinting S600, terbaru dan banyak kendaraan polisi menjaganya. Ketika mendekati gerbang, orang-orang di sekitarnya membuat jalan untuk itu, tatapan mereka semua terfokus pada satu mobil itu. Sprinting S600, terbaru hanya membutuhkan 6 detik untuk berakselerasi hingga 100 km/jam. Kecepatan maksimumnya bisa mencapai 500 km/jam. Tentu saja, ini saja tidak banyak. Sprinting S600 adalah merek yang dibawa dari periode Grand Nirvana. Dengan kata lain, sejarahnya yang membuatnya begitu menarik. Hanya 3 orang yang keluar dari mobil, dan mereka dengan senang berbicara satu sama lain ketika mereka berjalan menuju gerbang. Botak di sebelah kiri adalah kepala polisi di wilayah Xi'an kami. Orang di sebelah kanan adalah kepala Dewan Pendidikan Liu. Yang di tengah pasti, petarung yang bertanggung jawab untuk memastikan daerah pengujian aman. Di antara orang-orang yang menonton, tidak ada keraguan bahwa sebagian besar tatapan mendarat pada pria di tengah. Pandangan mereka penuh dengan rasa hormat, kegembiraan, dan keingintahuan. Sampai sekarang, pertarungan antara manusia dan binatang masih berlangsung. Orang biasa dilarang meninggalkan perbatasan kota. Namun, para pejuang adalah keberadaan yang mampu bertarung satu lawan satu melawan seekor binatang. Seluruh masyarakat manusia berterima kasih kepada mereka, berterima kasih atas kerja keras dan kontribusi mereka terhadap kemanusiaan. Orang biasa memuji mereka secara alami. Para pejuang adalah kelompok manusia super. Jadi itu seorang pejuang, Luo Hongguo juga memandangi pria itu, setiap kali ada ujian, tanggung jawab keamanan tempat itu hampir selalu jatuh pada para pejuang. Pejuang. Luo Feng memandang. Petarung itu memiliki aura yang membuat jantungmu berdetak lebih cepat. Matanya seperti ular beracun di hutan yang dingin. Dia bahkan tidak tersenyum sekali saat berjalan. Menuju kepala polisi dan kepala Liu, dia hanya sedikit menganggukkan kepalanya. Jelas, dia terlalu malas untuk peduli dengan mereka. Tidak terlalu jauh di masa depan, aku juga akan mencapai pangkat pejuang. Luo Feng berpikir pada dirinya sendiri. Kakak. Gerbang besar sekolah menengah perlahan dibuka. Tiba-tiba terdengar suara, saatnya masuk. Feng, saatnya masuk. Cepat dan masuk, kata Luo Hongguo tepat setelah itu. Gong Xinlan juga berkata, cepat dan pergi. Ibu akan kembali ke rumah dan membuatkan makanan untukmu. Ayah dan kakakmu akan menunggu di sini sampai kamu menyelesaikan ujianmu. Baik. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Saudara, Luo Hua duduk di kursi rodanya dan mengangkat tinjunya. Lakukan yang terbaik. Kata Luo Hua tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Luo Feng juga mengangkat tinjunya. Saat Luo Feng menoleh, semua orang menuju ke gerbang dan pergi melalui inspeksi satu persatu. Di dalam ruang ujian, sertifikat ujian dan ID Anda ditempatkan di kanan atas meja Anda untuk diperiksa oleh pemeriksa. Setelah itu, tes diturunkan. Tahun 2056 versi ujian sains sekolah menengah kota Jiangnan versi A, baris paling jelas di bagian atas halaman. Babak pertama adalah sains. Luo Feng memindai tes di depannya sampai ia mencapai beberapa masalah besar terakhir di akhir. Seolah-olah dia telah melihat mereka sebelumnya, Luo Feng berpikir dalam hati, masalah-masalah ini tidak sulit. Jika ini tidak cukup sulit, keuntungan saya dalam sains akan sulit untuk ditunjukkan. Saya kira saya hanya bisa fokus dan memastikan saya tidak kehilangan poin sama sekali. Luo Feng segera mengubur kepalanya dan mulai menulis. Ada 3 ujian dalam ujian sekolah menengah, sains, seni liberal, dan matematika. Setiap ujian bernilai 250 poin, memungkinkan total 750 poin. Ilmu pengetahuan mengacu pada fisika, kimia, dan biologi. Seni liberal mengacu pada bahasa, sejarah, politik, dan geografi. Matematika secara alami hanya mengacu pada matematika. Kemanusiaan setelah periode Grand Nirvana, terutama selama pertempuran mereka dengan monster, mati-matian berusaha untuk maju dalam teknologi dan meningkatkan keterampilan seni bela diri mereka. Karena itu, semua orang menyadari pentingnya matematika. Siapapun yang berencana untuk mencapainya dalam bidang ilmu komputer, biologi, dan fisika perlu memiliki dasar yang kuat dalam matematika. Jadi, matematika menjadi lebih penting dalam pendidikan. Luo Feng agak lemah dalam seni liberal, tetapi memiliki keunggulan besar dalam matematika. 7 Juni, ujian sains. 8 Juni, ujian seni liberal. Dalam sekejap mata, sudah 9 Juni. Di dalam ruang kelas pengujian, ujian matematika baru saja diturunkan. Yang tersisa hanyalah ujian matematika ini. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, ujian sains tidak terlalu sulit, jadi aku seharusnya melakukannya dengan cukup baik. Saya juga tampil normal pada ujian seni liberal saya. Dengan kata lain, nilai saya untuk kedua tes itu seharusnya yang biasa saya dapatkan.
Selama saya tidak mengacaukan ujian matematika ini, saya pasti bisa masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan. Aku bisa melakukan ini. Setelah membesarkan hati, Luo Feng menundukkan kepalanya dan memulai ujian. Ada keheningan mutlak di seluruh kelas. Banyak alis siswa mulai berkerut, yang menunjukkan bahwa masalahnya cukup sulit. Masalah ujian matematika SMA setiap tahun tidak pernah mudah, karena ini adalah masalah yang memilih orang untuk memajukan teknologi umat manusia. Ini sangat sulit, bahkan Luo Feng merasakan kesulitan, bahkan lebih sulit daripada masalah tahun lalu. Namun, semakin sulit semakin baik. Jika masalahnya mudah, itu lebih buruk daripada Luo Feng dalam matematika mungkin akan bisa mendapatkan sekitar 220 poin. Luo Feng hanya bisa mendapatkan sekitar 230 poin, jadi keunggulannya tidak benar-benar ditunjukkan. Namun, jika masalahnya sulit, Luo Feng mungkin akan mampu mencetak sekitar 210 poin, sementara yang lebih buruk darinya hanya akan mampu mengelola sekitar 150 poin. Dalam hal ini, keuntungan Luo Feng ditunjukkan dengan jelas. Pak! Terdengar suara pecah. Penguji segera melihat ke arah suara, tapi itu adalah siswa yang memecahkan bolpoin di tangannya. Siswa ini mengerutkan alisnya dan mengepalkan giginya. Ketika dia menatap ujiannya, jelas bahwa itu terlalu sulit. Setelah itu, dia membuang pulpennya ke samping dan mengambil yang lain, melanjutkan ujiannya. Dari wajah siswa, saya dapat mengatakan bahwa ujian matematika tahun ini benar-benar sulit, penguji itu berpikir sendiri. Memang, pada dasarnya setiap orang di ruangan itu memiliki alis yang berkerut dan berpikiran pahit. Banyak siswa yang sangat gugup sehingga air mata mulai turun. Siswa yang kemampuan matematikanya sudah buruk hanya bisa berpikir. Tidak dapat melakukan masalah ini, tidak dapat melakukan masalah itu, masih tidak dapat melakukan masalah ketiga ini. Para siswa berada di ambang kehancuran ketika mereka melihat ujian semacam ini. 1 jam kemudian, menguji kelas. Durasi waktu untuk ujian matematika adalah 2,5 jam. Pada saat ini, Luo Feng telah menyelesaikan pertanyaan, pilihan ganda, dan mengisi bagian yang kosong. Yang tersisa hanyalah masalah perhitungan. Dalam ujian matematika, pilihan ganda dan isi soal kosong hanya menambahkan hingga 90 poin. Masalah perhitungan, 5 masalah besar, bertambah hingga 160 poin. Hanya jenis masalah ini yang mampu menunjukkan dengan jelas kemampuan matematika siswa. Ini benar-benar sulit, aku bahkan tidak bisa menyelesaikan 2 dari mengisi masalah kosong. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, di bawah ini adalah masalah perhitungan. Disinilah poin terbanyak. Memecahkan satu lagi akan memberi 30, 40 poin lebih banyak. Dari 5 masalah perhitungan, 4 diantaranya bernilai 30 poin, sedangkan yang terakhir bernilai 40 poin. Luo Feng sudah dihadapkan dengan tantangan saat dia melihat masalah perhitungan pertama. Luo Feng terus berpikir dan menghitung pada kertas memonya. Ya, ubah bagian ini sedikit, balikan itu, dan sekarang tidakkah aku bisa mengubahnya seperti yang aku inginkan? Sebuah cahaya menyala di mata Luo Feng. Menulis. 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 Jika dipikir-pikir, masalah ini sebenarnya cukup mudah dipecahkan. Luo Feng dengan mudah menyelesaikan seluruh masalah dalam satu napas dan kemudian mengecek pekerjaannya. Yap, masalah pertama selesai. Luo Feng melihat arlojinya di pergelangan tangan kirinya dan jantungnya berdegup kencang. Saya harus mengambil langkahnya. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat masalah kedua. Setelah melihatnya sebentar, Luo Feng merasa itu mudah dan mulai menghitung pada kertas bekasnya. Tidak benar. Luo Feng merasa dia tidak berpikir ke arah yang benar dan mengerutkan alisnya. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng terus bekerja pada masalah ini, ya, seharusnya seperti ini. Tapi bagaimana saya membuktikan bukti berikutnya? Otak Luo Feng bekerja dengan cepat. Cepat, 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 aku tidak bisa membuang waktu terlalu banyak untuk masalah ini. Bagaimana saya bisa membuktikan ini? Luo Feng berpikir dengan gugup. Pada arloji Luo Feng, nomor pals mulai naik. 120. 125, 130, 140, 150. Aku hampir sampai. Hanya bukti ini dan saya bisa mendapatkan 30 poin. Bagaimana saya menyelesaikan bagian ini? Luo Feng semakin gugup. Anda harus mengatur waktu dengan bijak dalam ujian, tetapi setiap masalah perhitungan matematika bernilai banyak poin. Setiap siswa sekolah menengah yang ingin mendapat nilai baik tidak dapat melewatkan terlalu banyak masalah ini. Pada saat ini, Luo Feng terlalu fokus pada tesnya untuk memperhatikan meteran nadinya. 160, 170, 180. Luo Feng merasakan denyut nadinya meningkat, tetapi berpikir bahwa itu karena kegelisahan dan tidak terlalu memperhatikannya. Luo Feng tiba-tiba merasa seperti seseorang berdebar di hatinya.
Visinya mulai menjadi kabur dan dia akhirnya menyadari, ada apa denganku? Mengapa hatiku sangat sakit? Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat metra nadi yang ditampilkan di arlojinya. 230. Angka ini mengubah seluruh warna wajah Luo Feng. Sejak dia koma pada usia 12 dan membeli arloji ini, dia belum pernah melihat detak jantungnya lebih dari 180. Aku tidak bisa menerima ini, Luo Feng merasa jantungnya akan berdetak kencang. Darahnya melonjak saat detak jantungnya meningkat dan jumlah energi yang tak terlukiskan mengalir ke kedalaman otak Luo Feng. Rasa sakit mengalir dari otaknya. Luo Feng tidak bisa menahan suaranya lagi. Siswa ini, apakah Anda memiliki masalah? Penguji berlari ke arah Luo Feng dan menatapnya dengan heran. Luo Feng pada saat ini tampak seperti akan berdarah. Dahi dan pembuluh darah lengannya meledak dan bahkan berdetak kencang bersama jantungnya. Seluruh tubuhnya tampak mengerikan. Tidak, pelan-pelan, pelan. Luo Feng punya firasat buruk tentang apa yang akan terjadi dan berteriak dalam pikirannya, menatap arlojinya. 236. 242. 251. Tum. Hatinya, seperti dam besar, mengeluarkan gelombang suara rendah. Darahnya terus-menerus melonjak. Dalam penglihatannya yang kabur, Luo Feng melihat angka 268 dan rasa sakit di kepalanya menyebabkannya runtuh. Saat dia kehilangan kesadaran, dia mendengar. Siswa ini, murid ini, bangun. Cepat, panggil ambulans. Bersambung. Bab 7, hasil ujian. Ding. Bel berbunyi dengan cepat di dalam sekolah menengah pertama di wilayah Xi'an. Orang tua yang berada di luar sekolah, di atas rumput, atau duduk di jalan, semua berdiri. Orang tua melihat ke dalam sekolah melalui gerbang. Semua siswa yang sibuk meninggalkan area ujian. Tahun 2056, ujian sekolah menengah kota Jiangnan secara resmi berakhir. Yang harus dilakukan siswa sekarang adalah menunggu hasil mereka, yang akan dirilis dalam 1 minggu. Hao Bai, seorang pria parubaya botak yang tampak halus berdiri di luar gerbang, tersenyum ke arah putranya. Ayah, Zhang Hao Bai tertawa saat dia pergi ke arahnya. Bagaimana kabarmu? Pria parubaya itu tertawa. Zhang Hao Bai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya, saya tidak bisa menunjukkan semua keterampilan saya, tetapi masalah matematika sangat sulit. Pilihan ganda, isi bagian yang kosong, dan masalah perhitungan semuanya memiliki banyak masalah sulit, terutama yang perhitungan. Ada 5 dari mereka tetapi saya hanya bisa menyelesaikan 2. Untuk 3 lainnya, saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan bagian-bagiannya. Menurut prosedur, aku masih bisa menerima beberapa poin untuk itu. Oh. Ayah Zhang Hao Bai, Zhang Zelong, mengerutkan kening, jadi sepertinya nilai matematika Anda akan sedikit rendah. Tidak masalah, Ayah. Itu sulit untuk semua orang, bukan hanya aku. Zhang Hao Bai tertawa, masalah matematika semuanya sedikit lebih sulit, jadi aku yakin bahwa poin yang diperlukan untuk lulus akan diturunkan. Saya harus bisa masuk ke akademi militer tanpa masalah. Oh, iya. Zhang Zelong tertawa, sebelumnya, ketika kami sedang menunggu ujian Anda selesai, sesuatu terjadi. Siswa, Luo Feng, sekolahmu yang terkenal pingsan di dalam ruang ujian 1 jam sebelum akhir. Pingsan di ruang ujian. Zhang Hao Bai membelalakan matanya, ayah, maksudmu Luo Feng? Ya, pria Luo Feng itu dibawa oleh ambulans, banyak orang melihat peristiwa itu terjadi. Zhang Zelong menganggukkan kepalanya, jika Anda mendengarkan, banyak orang tua di sekitarnya memberitahu anak-anak mereka tentang acara ini. Luo Feng pingsan. Zhang Hao Bai melihat sekeliling dan mendengarkan dengan cermat. Memang ada banyak keluarga berbicara tentang seorang siswa yang pingsan selama pengujian. Dia juga jelas mendengar banyak orang menyebut nama Luo Feng. Haha, bahkan gelandangan tanpa uang ini memiliki hari seperti ini. Haha, Zhang Hao Bai tidak bisa menahan tawa. Ayah, meskipun Anda tidak tahu ini, orang ini selalu menyebabkan masalah bagi saya di sekolah, Zhang Hao Bai dengan marah menambahkan, dia lebih kuat dari saya dan lebih terampil daripada saya dalam segala hal. Bahkan orang ini memiliki hari-hari seperti ini, Zhang Hao Bai sangat senang, karena amarahnya terhadap Luo Feng sangat besar. Sebenarnya, Luo Feng bahkan tidak pernah mengganggu Zhang Hao Bai ini, hanya saja Zhang Hao Bai terus memperlakukan Luo Feng sebagai lawan. Karena nilai Luo Feng dan keterampilan seni bela diri semuanya lebih besar daripada yang secara alami membuatnya menderita. Haha, orang ini belum pernah melihat dunia nyata dan berada di bawah tekanan psikologis terlalu banyak. Dia tidak bisa mengatasinya dan pingsan. Abaikan dia. Pergilah, pamanmu tahu ujianmu berakhir hari ini dan mengatur perjamuan hanya untukmu. Ayo pergi, Zhang Zelong tertawa. Paman? Mata Zhang Hao Bai berkedip.
Satu-satunya alasan keluarga Zhang dapat makmur di wilayah Xi'an adalah berkat pamannya, karena pamannya, seorang pejuang. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wei Wen, yang baru saja meninggalkan ruang ujian, panik di depan orang tuanya, bagaimana Feng bisa jatuh di ruang ujian? Dia pingsan karena gugup? Mustahil. Kualitas psikologis Luo Feng bahkan telah dipuji oleh instruktur Dojo of Limit sebelumnya. Wei Wen dan Luo Feng adalah saudara sejati, meskipun tidak dengan darah. Wen, tidak salah lagi. Kami melihat acara ini berlangsung di depan mata kami. Ayah Luo Feng dan saudara cacatnya panik saat itu dan pergi ke rumah sakit. Ayah Wei Wen mengikuti. RSUD. Itu harus yang terdekat. Ayah, ibu, aku akan memeriksa Luo Feng. Saya akan makan siang nanti. Tanpa penundaan, Wei Wen menyerahkan materi tesnya kepada orang tuanya dan berlari ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit rakyat wilayah Xi'an. Luo Feng memaksakan senyum saat dia berjalan keluar gerbang utama rumah sakit dengan ayah dan saudara laki-lakinya. Pada saat ini, Luo Hongguo dan Luo Hua khawatir Luo Feng tidak akan mampu menangani kejutan itu. Ayah, aku baik-baik saja. Ayo pulang dan makan. Luo Feng tampak tenang, tetapi hanya penyesalan yang memenuhi hatinya. Namun, Luo Feng tahu bahwa masa lalu tidak dapat diubah, jadi yang bisa Anda lakukan hanyalah menerimanya. Feng, Feng, sebuah suara datang dari jauh. Luo Feng berbalik ke arah sumber dan melihat bayangan kecil jauh berlari menuju gerbang utama rumah sakit. Itu adalah saudara lelakinya yang baik, Wei Wen. Luo Feng tergerak oleh pandangan Wei Wen, dia berlari begitu tergesa-gesa sampai ke mejanya basah oleh keringat. Wen, seberapa sulit 3 masalah perhitungan terakhir pada bagian matematika? Luo Feng tidak dapat menyelesaikan 3 masalah terakhir, jadi jika mereka sangat sulit dan banyak orang tidak bisa melakukannya, maka nilainya masih akan memiliki harapan. Cukup sulit, Wei Wen mengangguk, masalah matematika tahun ini sangat sulit. Dari 5 masalah perhitungan, yang ketiga sedikit lebih mudah, tetapi 4 lainnya semuanya sulit. Fiu, Luo Feng menghela nafas. Dia masih memiliki secercah harapan. Pada jam 8 malam pada tanggal 16 Juni, Anda dapat memeriksa nilai ujian Anda melalui telepon atau internet, dan garis pemisah juga akan keluar. 16 Juni, sekitar jam 7 malam. Rumah Luo Feng. Hanya Luo Feng yang ada di ruangan milik Luo Feng dan Luo Hua. Dia duduk di depan laptopnya dan menyegarkan halaman web lagi dan lagi. Hasil ujian keluar jam 8 malam, tetapi biasanya mereka melepaskannya lebih awal. Aku takut, aku tidak bisa masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan. Namun, saya menyelesaikan pilihan ganda, mengisi bagian yang kosong, dan 2 masalah pertama pada bagian perhitungan pada bagian matematika. Meskipun saya tidak menyelesaikan masalah kedua, saya menulis beberapa langkah, yang seharusnya memberi saya beberapa poin. Luo Feng berpikir, jika saya beruntung, saya harus bisa mendapatkan sekitar 120 poin pada matematika bagian. Luo Feng mengantisipasi, saya tampil secara normal di bagian seni dan sains liberal. Jika saya beruntung, saya harus bisa menjadi sarjana. Jika aku bisa mencapai garis pemisah, aku bisa masuk ke Akademi Militer nomor 2. Di antara kedua akademi, yang pertama jelas lebih baik. Namun, skor yang sangat tinggi diperlukan, jadi Luo Feng sudah menyerah. Namun, masih ada sedikit harapan tersisa untuk Akademi Militer nomor 2. HM? Mata Luo Feng berkedip. Halaman hasil ujian sebenarnya menampilkan sesuatu yang baru setelah refresh. Ya Tuhan, tolong bantu aku sedikit dan biarkan aku melewati garis pemisah. Selama saya lulus, saya bisa masuk ke Akademi Militer nomor 2, Luo Feng khawatir dan cemas. Dia kemudian mengetikkan namanya, ID, dan sertifikat ujian dan menekan tombol, cari. Cari. Halaman laptop menyala sedikit dan segera menampilkan formulir. Mahasiswa, Luo Feng. Jenis kelamin laki-laki. ID, 426123203806083211. Sertifikat pemeriksaan, 58786435667890766. Seni liberal, 216. Sains, 223. Matematika, 118. Total, 557. Garis pembagi, 561. Bab 8, 2 pejuang. 557 poin. Garis pemisah adalah 561 poin. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Hanya 4 poin. Hanya karena 4 poin ini, saya kehilangan kesempatan untuk pergi ke Akademi Militer. Saya tidak percaya 12 tahun belajar menyebabkan ini. Jika aku tidak bisa pergi ke Akademi Militer, maka biarlah. Tidak ada masalah besar. Luo Feng memfokuskan pandangannya dan membentuk tangan kanannya menjadi bentuk pisau. Dia kemudian membuat potongan horizontal ke ruang di depannya.
Karena kecepatan tangan, udara bergetar hebat dan bergetar. Berkat koma kali ini, kekuatanku sudah sangat meningkat. Mungkin kebugaran tubuhku saat ini telah mencapai tingkat yang diperlukan untuk menjadi seorang pejuang. Saya mungkin bisa lulus ujian calon pejuang. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika aku pergi sedikit. Jika saya hanya berlatih dengan serius dan pahit selama 1 atau 2 bulan, saya harus bisa lulus ujian calon pejuang. Kemampuan adaptasi Luo Feng sangat tinggi. Nilai ujiannya tidak mencapai garis pemisah, yang mengejutkannya. Namun, meningkatkan kekuatannya, yang membuatnya percaya diri lagi. Lagi pula, posisi lulusan akademi militer jauh dari posisi pejuang. Luo Feng membuka pintu dan memasuki ruang tamu. Di ruang tamu, Luo Hongguo, Gong Xinlan, dan Luo Hua semua menoleh. Mereka bertiga khawatir. Gong Xinlan bahkan berdiri dan berjalan ke arah Luo Feng. Feng, kami tidak bisa menyalahkanmu atas nilaimu. Kami hanya bisa menyalahkan penyakit Anda. Bagaimana mungkin penyakit ini mulai bertindak sekarang, itu belum bertindak selama bertahun-tahun. Saudaraku, kamu tidak kaget kan? Luo Hua duduk di kursi rodanya, mengolok-olok dengan sengaja. Ketika Luo Feng berada di dalam kamarnya memeriksa nilai-nilainya, anggota keluarga lainnya menggunakan laptop Luo Hua untuk memeriksa hasil Luo Feng dan mengetahui perbedaan 4 poin. Meskipun mereka sedikit kecewa, mereka lebih khawatir tentang Luo Feng sendiri. Luo Feng tertawa, tentu saja aku tidak kaget. Ayah, ibu, jangan salahkan penyakit ini. Kita bahkan harus berterima kasih. Berterima kasih. Luo Hongguo, Gong Xinlan, dan Luo Hua semuanya terkejut. Ujian sekolah menengah adalah salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan seseorang. Sekarang setelah ujian Luo Feng hancur oleh penyakit itu, bagaimana bisa ada yang bersyukur terhadapnya? Ayah, Bu, Hua, Luo Feng tersenyum kecil. Ketika aku kecil, aku memiliki 2 koma dan pingsan. Bahkan, setelah saya bangun dari koma itu, saya merasa kekuatan saya meningkat dalam jumlah besar dan saya bisa berlari lebih cepat. Kali ini juga sama. Saya merasa tingkat kebugaran saya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan saya memperkirakan saya bisa lulus ujian calon pejuang. Apa? Luo Hongguo, Gong Xinlan, dan Luo Hua saling bertukar pandang. Saudaraku, apakah kamu serius? Luo Hua tidak bisa menahan diri. Tentu saja Luo Feng tersenyum sedikit, setelah saya lulus ujian Prospective Fighter, saya akan dapat melamar ujian Fighter Combat. Saya cukup percaya diri dengan kemampuan tempur saya. Aku bahkan mungkin bisa mencapai peringkat petarung tahun ini. Luo Hongguo, Gong Xinlan, dan Luo Hua sangat kagum dengan berita ini. Seorang pejuang. Apa yang diwakilinya? Ia mewakili kelompok umat manusia yang paling kuat, ia mewakili hak istimewa dan hak istimewa. Ini mewakili 1 ton uang. Ini mewakili mereka yang berada di puncak hierarki sosial. Dan setelah Anda menjadi pejuang, itu akan membawa banyak manfaat bagi keluarga Anda, itu jauh lebih baik daripada menjadi siswa elit di akademi militer. Seorang pejuang akan datang dari keluarga kita. Luo Hua tidak bisa menahan berteriak, haha, saudaraku, kau hebat. Feng, bagus. Luo Hongguo juga dengan gembira menepuk bahu Luo Feng, menjadi seorang pejuang itu hebat. Dibandingkan dengan seorang pejuang, apa yang baik dari lulusan akademi militer? Sampai sekarang, semua pejuang di bumi dipuji dan ditinggikan di masyarakat. Melihat bagaimana orang tua dan kakaknya sangat bahagia, Luo Feng tertawa, Ayah, Bu, kita tidak bisa terlalu bahagia sebelum aku benar-benar lulus ujian. Seorang pejuang berusia 18 tahun? Luo Hua tidak bisa tidak berteriak dengan gembira, jika kakakku benar-benar menjadi pejuang berusia 18 tahun, maka, itu juga akan terlalu luar biasa. Sehari setelah itu, jam 5 pagi, langit cerah. Luo Feng baru saja meninggalkan rumah dan menuju ke dojo Limits. Hampir tidak ada orang di sini saat ini, Luo Feng memasuki dojo dan menemukan bahwa seluruh halaman dan jalan dojo memiliki sekitar 100 orang. Ada sekitar 30 hingga 40 ribu anggota total. Instruktur dojo hanya mengajar di malam hari, jadi waktu malam adalah ketika ada banyak orang. Luo Feng menuju ke bangunan anggota elit di jalan. Rumble, gelombang suara rendah terbawa. HM? Luo Feng tanpa sadar menoleh dan melihat mobil balap putih yang elegan. Ketika perlahan-lahan memasuki dojo, Luo Feng melihat dengan hati-hati dan tidak bisa menahan nafas, mobil balap Aston Martin. Dan itu bahkan yang terbaru dan termahal dengan kemampuan terbang, THR-191. Saudaranya sangat menyukai mobil balap. Di rumah, dia mendengar Luo Hua memuji THR-191 ini. Ini adalah Aston Martin. Ini bahkan 191, yang ini bisa terbang. Di dalam dojo, beberapa siswa yang tersebar di sekitar semua terpikat ke daerah ini, mobil yang satu ini harganya 36 juta. Tepat pada saat ini, mobil balap berhenti di depan gerbang gedung anggota elit.
Pintu terbuka dan seorang pria pendek berambut merah, jelas dicat, mengenakan seragam latihan dojo longgar berjalan keluar. Matanya secara acak memindai sekeliling. Dia melihat melewati siswa dojo biasa tetapi sedikit berhenti pada Luo Feng. Namun, tanpa berkata apa-apa, dia memasuki gedung. Ini seorang pejuang, mata Luo Feng berkedip. Luo Feng bisa merasakan tekanan dari tatapan si pejuang. Ini adalah tatapan yang memiliki kemauan baja dan telah mengalami banyak perkelahian sampai mati. Ruang pelatihan dojo yang luas itu kosong, tidak ada satu orang pun di sana. Itu hanya sekitar jam 5 pagi. Bahkan di malam hari, biasanya tidak akan ada lebih dari 20 orang. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan saya telah meningkat. Luo Feng berjalan dan terhubung ke mesin penguji kekuatan tinju. Setelah menyalakannya, dia menyalakan mesin penguji kecepatan yang jauh. Berdiri di depan mesin penguji kekuatan tinju. Mulai. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Dia menggunakan pinggangnya sebagai pusat yang melepaskan kekuatannya. Tembakannya menembus tubuhnya seperti ular sanca besar dan menciptakan kekuatan ledakan melalui lengannya. Tinjunya seperti sambaran petir dan tiba-tiba sebuah suara, peng, dibuat pada mesin. Mesin penguji kekuatan pertama mengeluarkan 3 suara secara berurutan. Mata Luo Feng berkedip. Biasanya, mesin tidak menghasilkan suara seperti ini. Satu-satunya waktu membuat suara ini berada di bawah satu situasi, kekuatan tinju telah melampaui 1000 kg. Luo Feng menatap layar mesin, 1089 kg. Begitu tinggi. Luo Feng sangat gembira. Kekuatan tinju yang dibutuhkan untuk seorang pejuang adalah 900 kg. Kekuatan kepalanya sebelumnya adalah 809 kg. Dan sekarang naik hingga 1089 kg, mendapatkan 280 kg tiba-tiba. Jauh lebih dari cukup untuk dilewati. Haha. Luo Feng bersemangat meninju seperti kilat, mengguncang seluruh tubuhnya kiri dan kanan. Itu. Peng-peng, suara terus berjalan. Seolah berkedip mata, Luo Feng sudah meninju sekitar 20 kali. Dan tampilan mesin menunjukkan banyak angka yang bergulir. 956 kg, 989 kg, 923 kg, 965 kg. Sekarang saya akan menguji kecepatan saya. Luo Feng menuju ke trek. Selama kecepatan saya berlalu, bersama dengan kecepatan reaksi alami saya yang sudah memenuhi syarat untuk seorang pejuang, maka saya pasti dapat lulus ujian calon pejuang. Luo Feng menyesuaikan napasnya. Suara mendesing. Tubuhnya seperti bola meriam, terbang melalui lintasan. Lantai 4 gedung anggota elit. Seorang pria berambut merah berbicara dan berjalan berdampingan dengan seorang pria setengah baya yang mengenakan kemeja hitam. Yan Luo, sudah berapa lama sejak pertemuan terakhir kita? Pria parubaya itu sedikit tersenyum, mungkin hampir 3 tahun. Anak-anak yang belum dewasa dari masa itu menjadi terkenal ini. Saya mendengar kali ini Anda menghasilkan hampir 100 juta. Hoho. Ketika aku melihatmu, aku merasa seperti sudah tua. Itu semua keberuntungan, pria berambut merah tertawa, saudara Jiang, saat itu. Suara lemah datang dari lantai bawah, yang mengejutkan dan mengejutkan kedua pria itu. Mesin penguji kekuatan tinju di bawah adalah untuk pemula. Begitu 1000 kg tercapai, itu membuat suara ini, pria parubaya botak itu mengejutkan, bahkan ada seseorang yang berlatih di sini pada jam 5 pagi. Karena lebih dari 1000 kg, mungkinkah Yang Wu itu? Tidakkah kita tahu jika kita turun untuk melihat? Satu kemeja hitam dan satu kemeja putih. Kedua orang ini seperti hantu yang terbang menuruni tangga. Dalam sekejap mata, mereka pergi dari lantai 4 ke pintu masuk ruang pelatihan lantai 3. Kemeja hitam, pria parubaya botak dan kemeja putih, pria berambut merah melihat ke dalam aula pelatihan. Pada saat ini, Luo Feng berdiri di depan lintasan dan segera terbang melewatinya. 28,1 meter per detik, pria parubaya botak dan pria berambut merah keduanya melihat nomor yang ditampilkan pada mesin penguji kecepatan. Luo Feng ini, kekuatannya lebih dari 1000 kg dan kecepatan luar biasa 28,1 meter per detik, pria parubaya botak terkejut. Saudara Jiang, orang ini tampaknya cukup muda. Dia tampaknya sudah mencapai tingkat kebugaran yang diperlukan untuk seorang pejuang, kata pria berambut merah itu, heran. Pria setengah baya botak mengangguk, ya, namanya adalah Luo Feng. Dia adalah salah satu siswa yang lebih berbakat di dojo kami. Dia baru saja berulang tahun ke-18 tahun ini. 18? Begitu muda? Mata pria berambut merah itu melotot. Pada saat ini, Luo Feng terkejut dengan siapa yang dilihatnya di pintu masuk. Pria berambut merah itu adalah petarung yang datang dengan mobil balapnya, sedangkan pria parubaya botak adalah dojo dari Limits Master, ini, Jiang Nian, yang memiliki kekuatan dan otoritas paling besar.
Menurut aturan dojo, setiap siswa memanggilnya instruktur. Instruktur! Luo Feng berteriak menyapa. Kemarilah, instruktur Jiang Nian tertawa, aku tidak percaya kau begitu cepat. Anda telah mencapai apa yang diperlukan untuk seorang pejuang. Biarkan saya memperkenalkan Anda, ini senior Anda, Yan Luo. Yan Luo, tidak ada masalah dengan memberitahunya namamu, kan? Tidak, Yan Luo memandang Luo Feng dan mengangguk, pemuda ini telah mencapai persyaratan kebugaran untuk seorang pejuang pada usia yang sangat muda. Mungkin, di masa depan, kita akan memiliki semacam interaksi. Jiang Nian memandang ke arah Luo Feng dan tertawa, Luo Feng, karena kamu berusia 18 tahun, kamu pasti telah mengambil ujian SMA kamu dengan benar. Abaikan hasil itu, apa gunanya pergi ke sekolah? Fokus saja untuk mengikuti ujian, calon pejuang. Oh iya, pada tanggal 1 Juli, pergilah ke dojo kota Tang Yang Yao Batas untuk mengikuti ujian calon tempur Anda. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda akan lulus dengan mudah. Ujian sekolah menengah. Yan Luo tertawa, jangan buang waktu Anda di perguruan tinggi. Anda memiliki bakat yang bagus. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus mengerahkan semua yang ada di dalamnya. Saat ini, Anda harus menempatkan semua konsentrasi Anda dalam seni bela diri. Kido, ketika Anda menjadi pejuang, bergabunglah dengan dojo kami tentang batas. Anda akan memiliki masa depan dengan melakukannya. Kedua pejuang ini semuanya memegang posisi yang sangat tinggi. Orang kaya dan politisi masyarakat tidak ada artinya bagi mereka. Mereka menantikan Luo Feng muda bergabung dengan barisan mereka. Bab 9, Hak Seorang Pejuang. Yan Luo benar. Jiang Nian memandang Luo Feng dan berkata dengan sungguh-sungguh, Luo Feng, kamu meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dojo limits wilayah Xi'an kami, Anda mungkin adalah pembelajar tercepat seperti sekarang. Anda memasuki dojo limit saya pada usia 16 tahun. Sekarang Anda berusia 18 tahun dan Anda telah mencapai batas seorang pejuang. Jika Anda kuliah dan membuang-buang energi di sana, buang 4 tahun Anda di sana, maka itu benar-benar kejahatan. Anda harus tahu bahwa Anda meningkatkan paling cepat dari usia 16 ke usia 30. Semakin tua Anda, semakin sulit, kata Jiang Nian dengan serius. 4 tahun kuliah memang periode yang paling mudah bagi seorang pejuang untuk melatih dirinya sendiri. Membuang 4 tahun untuk belajar, dari sudut pandang seorang pejuang, memang merupakan dosa besar. Luo Feng agak terkejut. Ya Tuhan, kelihatannya kegagalan ujianku tidak terlalu buruk. Luo Feng, ketika kamu resmi menjadi pejuang, bagaimana kalau kamu bergabung dengan dojo limits? Jiang Nian tersenyum, selama kamu menjadi pejuang dojo, aku akan mengatur villa pribadi khusus hanya untukmu. Tentu saja, Anda tidak bisa menjualnya. Anda juga akan memiliki gaji setidaknya 20.000 dolar Cina per bulan. Villa pribadi hanya untukku? Gaji awal 20.000 dolar Cina. Luo Feng menarik napas. 20.000 tidak banyak, tetapi villa pribadi terlalu mewah. Sampai sekarang, Cina hanya memiliki 6 kantor pusat manusia secara total. Dengan kata lain, 6 kota besar. Tanah sangat berharga dan berharga, sehingga sebuah villa akan dikenakan pajak yang sangat tinggi. Satu ping di rumah biasa akan menelan biaya puluhan hingga ratusan ribu. Hal ini menyebabkan banyak orang tinggal di rumah sewaan yang murah. Rumah biasa sudah sangat mahal. Sebuah ping di villa atau rumah besar akan menelan biaya beberapa ratus ribu dolar Cina. Dan villa pribadi, seperti sekarang, semuanya dibatasi oleh negara. Anda tidak bisa hanya hidup di dalamnya dengan uang saja. Anda harus memiliki uang, kekuatan, dan posisi khusus untuk dapat hidup dalam satu. Mengingat pajak raksasa, satu ping di villa pribadi akan menelan biaya jutaan. Villa pribadi kecil akan sekitar 300 ping, yang dengan mudah 200 hingga 300 juta. Luo Feng menahan napas, meskipun aku tidak diizinkan untuk menjualnya, tetapi bagi keluarga yang tinggal di villa pribadi itu akan menjadi lahir di dunia ini sepadan. 2 atau 3 miliar, jadi apa? Ayah Zhang Haobai, seorang Taipan, mungkin tidak akan pernah bisa tinggal di villa pribadi seperti ini. Luo Feng, hak istimewa dojo saya tidak jauh berbeda dari pasukan khusus negara itu, Jiang Nian tertawa, pejuang pasukan khusus memiliki gaji yang layak dan rumah khusus. Satu-satunya hal yang mereka miliki yang tidak kami miliki adalah lisensi membunuh, yang memungkinkan mereka untuk membunuh orang biasa jika situasinya membutuhkannya. Tentu saja, mereka tidak diperbolehkan membunuh orang secara acak, karena mereka masih melaporkan situasinya kepada atasan. Lisensi membunuh. Luo Feng mendengarnya sebelumnya, bahwa pejuang pasukan khusus memiliki hak untuk membunuh seseorang. Namun, dojo kami juga memiliki hak khusus. Jika ada orang biasa yang mengacaukan Anda dapat melaporkannya ke dojo. Setelah penyelidik dojo mengkonfirmasi situasinya, mereka akan pergi melalui Departemen Keamanan Jiangnan dan segera membawa orang itu pergi. Jiang Nian tertawa, jika Anda bergabung dengan dojo kami, Anda akan memiliki uang, posisi, semuanya.
Anda dapat mengejar batas kemanusiaan yang Anda inginkan. Dojo batas. Jiang Nian menunjuk Yan Luo di sampingnya, ini adalah muridku Yan Luo, yang baru saja membunuh monster dan menghasilkan hampir 100 juta dolar bumi untuk itu. Jika Anda mengubahnya, maka itu akan menjadi sekitar 300 juta dolar Cina. Jika Anda bekerja keras, dengan bakat Anda, saya yakin mencapai levelnya bukan tidak mungkin. Luo Feng tercengang. Ya ampun. Hanya dengan membunuh satu monster, akankah Anda mendapat banyak uang? Hanya tingkat monster apa yang dia bunuh? Luo Feng, teruslah bekerja keras. Kamu benar-benar berbakat, jadi jangan mengecewakan. Jiang Nian tersenyum dan menepuk pundak Luo Feng. Kido, tidak peduli apa, jangan santai, karena aku percaya bahwa kamu memiliki kesempatan untuk menjadi pejuang tingkat prajurit. Saat itu, uang, posisi, keindahan. Kamu akan memiliki segalanya. Yan Luo tertawa sedikit, pada saat itu, aku akan senang pergi berburu beberapa monster bersamamu. Haha. Setelah mengatakan itu, dua pejuang Jiang Nian dan Yan Luo tertawa ketika mereka pergi. Luo Feng berdiri di aula pelatihan, pikirannya berantakan. Tidak masalah apakah itu instruktur, Jiang Nian, atau pemuda berambut merah misterius, Yan Luo, Luo Feng bisa merasakan semacam kecerobohan dalam tawa dan pembicaraan mereka. Semacam keliaran. Kebodohan, keliaran? Sebuah senyuman mulai muncul di wajah Luo Feng. Ya, para pria harus gegabah di dunia ini dan menciptakan jalan mereka sendiri. Pejuang terkuat di dunia mengatakan sebelumnya, seorang prajurit yang tidak ingin menjadi seorang jenderal bukanlah prajurit yang baik. Seorang petarung yang tidak ingin menjadi petarung terbaik, tidak memiliki hati seorang pejuang. Apa gunanya menjalani hidupmu dengan tangan dan kakimu diikat? Kamu harus membuat langit yang bergetar, jalan yang bisa menghancurkan bumi untuk dirimu sendiri. Berusia 18 tahun adalah ketika nilai hidup Anda mulai stabil. Setelah bertemu instruktur, Jiang Nian, dan pejuang misterius, Yan Luo, pikiran Luo Feng benar-benar berubah. Aku akan melakukannya. Pejuang terkuat, Hong, Thunder Lord, terkuat kedua, masing-masing menciptakan Dojo Limits dan Thunder Dojo. Bahkan 5 negara besar harus memperlakukan mereka secara setara. Jika mereka bisa melakukannya, maka bisakah orang ketiga juga melakukannya? Luo Feng tersenyum ketika berjalan keluar dari ruang pelatihan. Anak laki-laki punya mimpi, jadi kejarlah mereka. Pemuda adalah modal Anda. Pemuda mewakili kemungkinan tak terbatas yang dimiliki masa depan. Semuanya tergantung pada kerja keras Anda sendiri. Perang. 28 Juni, siang, langit cerah. Luo Feng dan Wei Wen berjalan menuju sekolah menengah ketiga. Hari ini adalah hari kelulusan di mana mereka menerima ijazah kelulusan dan formulir aplikasi penerimaan. Feng, apakah kamu yakin bisa lulus ujian, calon pejuang? Wei Wen tidak bisa membantu tetapi untuk berseru. Ya, pada tanggal 1 Juli, aku akan pergi ke dojo markas batas kota Yangyou Limit Hall untuk mengikuti ujianku, Luo Feng tersenyum. Di depan mereka ada sekolah. Luo Feng memandang ke halaman sekolah di depannya dan melihat sekelompok siswa. Ketika dia melihat, dia merasa bahwa sikapnya telah berubah. HM? Dulu saya menganggap diri saya sebagai salah satu dari mereka. Tapi sekarang, saya merasa seperti kita berada di dua dunia yang berbeda. Mereka akan kuliah, bekerja keras dalam pekerjaan mereka, dan memiliki keluarga. Tapi jalanku berbeda dari mereka. Luo Feng dan Wei Wen memasuki sekolah dan berpisah ke kelas masing-masing. Berjalan di lorong sekolah. Saudara Luo Feng, beberapa siswa senior lainnya menyambut Luo Feng dengan hangat. Saya mendengar bahwa ketika Luo Feng mengambil ujian SMA, dia pingsan di ruang ujian. Itu terlalu buruk, pingsan di ruang ujian, banyak orang yang memandang Luo Feng dari jauh sedang berdiskusi dengan suara pelan. Tingkat kebugaran Luo Feng telah mencapai tingkat pejuang. Pendengarannya yang luar biasa memungkinkannya untuk mendengar setiap kata dari diskusi siswa. Kelas senior, 5, adalah kelas Luo Feng. Luo Feng ada di sini. Brother Luo, sudah ada beberapa siswa di sana dan mereka semua dengan hangat memberikan salam. Luo Feng tertawa dan mengangguk. Sebagian besar siswa lama memiliki hubungan yang baik dengan Luo Feng, tetapi beberapa dari mereka tidak menyukai Luo Feng. Mereka bertingkah hangat, tetapi masih ada beberapa siswa tua di sudut yang diam-diam mendiskusikan, nilai Luo Feng sangat bagus, dan dia adalah anggota elit. Siapa yang bisa mengira hal seperti itu akan terjadi, pingsan di ruang ujian. Nasib buruk. Ini hidup, siapa yang bisa kau salahkan? Di masa lalu, Luo Feng adalah orang yang paling disukai kelas. Nilai bagus dan terampil dalam seni bela diri. Sekarang hal seperti itu telah terjadi pada jenius ini, banyak siswa biasa akan memiliki momen kebahagiaan. Meskipun mereka berada dalam hubungan yang baik dengan Luo Feng, manusia merasa senang ketika mereka melihat seseorang yang begitu cemerlang di masa lalu jatuh. Berpikir bahkan Anda memiliki hari seperti ini.
membagikan ijazah, dan formulir aplikasi penerimaan. Semua orang datang mengambilnya, 3 petugas kelas memegang ijazah dan formulir aplikasi dan berjalan menuju podium. Wang Yin, Liu Xiaolong. Para petugas meneriakkan nama semua orang satu persatu dan membagikan ijazah dan formulir aplikasi. Luo Feng. Mengikuti suara ini, seluruh kelas menjadi sunyi. Sebenarnya tatapan semua orang mendarat pada Luo Feng. Semua orang tahu bahwa Luo Feng pingsan dalam ujiannya. Yang perlu Anda ketahui untuk menemukan nilai Luo Feng adalah ID dan sertifikat ujiannya, yang bukan rahasia. Siswa telah memeriksa nilainya sejak lama dan tahu bahwa dia melewatkan garis pemisah dengan 4 poin. Petugas kelas, Luo Feng, Kulin menyerahkan ijazah dan formulir penerimaan kepadanya. Feng, ayo pergi. Wei Wen berdiri di depan pintu masuk kelas. Tunggu aku, Luo Feng dengan mudah menggulung formulir penerimaan dan melemparkannya ke tempat sampah. Kelas yang awalnya keras segera tenang. Setiap siswa di kelas membeku. Ini adalah formulir penerimaan yang Anda isi setelah ujian. Siapa yang berani membuangnya? Pada saat ini, seorang gadis, M. Akuiban, berteriak kaget. Luo Feng, bagaimana kamu bisa membuangnya? Anda tidak akan mengisi formulir penerimaan Anda. Bagaimana mungkin Luo Feng menjadi spesialis? Saya kira dia akan mengulang 1 tahun dan mengikuti ujian lagi tahun depan. Diskusi dan debat langsung bersemangat. Wei Wen, yang berdiri di pintu masuk, melotot, menjadi spesialis? Mengulangi? Kalian bisa memikirkan ini, Feng akan mengikuti ujian, Prospective Fighter, mengapa mengambil kelas spesialis omong kosong atau bahkan mengulang? Jangan banyak bicara, ayo pergi. Luo Feng menarik Wei Wen dan pergi bersamanya. Semua siswa berkata sekaligus, apa? Ujian calon pejuang? Luo Feng akan mengikuti ujian Prospective Fighter? Nyata? Dia tidak sebaik itu kan? Saya kira Wei Wen hanya menggertak. Luo Feng baru saja menjadi anggota elit tahun lalu, bagaimana ia bisa mengikuti ujian Prospective Fighter tahun ini? Tanpa sadar, tidak ada siswa yang mau percaya bahwa Luo Feng telah mencapai tingkat kebugaran pejuang. Seorang petarung. Ini adalah keberadaan supranatural. Bab 10, Ujian Calon Pejuang. Ayah, Bu, aku akan pergi ke kota, Dojo Limits, jadi saya mungkin tidak kembali untuk makan siang hari ini. Luo Feng berdiri setelah minum semangkuk besar bubur dan makan 3 potong roti. Tunggu saja hari ini untuk kabar baik saya hari ini. Setelah saya lulus ujian, saya akan segera menelepon. Gong Xinlan tertawa dan kemudian melirik Luo Hongguo. Hongguo, apakah kamu mendengar itu? Anda lebih baik memiliki ponsel Anda setiap saat, atau Luo Feng bahkan mungkin tidak dapat menghubungi Anda. Aku pasti akan membawa ponselku, Luo Hongguo tertawa. Oke, aku pergi sekarang. Luo Feng mengedip pada Luo Hua, yang tertawa dan mengacungkan jempol sebagai balasannya. Pagi-pagi sekali, Luo Feng meninggalkan wilayah pantai selatan kecil dan menyusuri jalur kereta bawah tanah 11 ke stasiun Jalan Zhong'an, dan kemudian dipindahkan ke wilayah pusat kota Yangyou. Setelah meninggalkan stasiun kereta bawah tanah, dia berjalan selama 10 menit sebelum tiba di Dojo of Limits markas Yangyou Limit Hall. Luo Feng meninggalkan rumah sekitar pukul 6 pagi. Pada saat dia tiba, sudah hampir jam 8 pagi. Ini adalah sektor Mingyu yang legendaris? Luo Feng berdiri di depan pintu besar di sektor yang sunyi. Nama sektor ini adalah Sektor Mingyu, dan merupakan tempat batas hall berada. Pria ini adalah sektor Mingyu, jangan mendekat. Tepat di pintu masuk sektor kecil, ada deretan 6 tentara mengenakan seragam mereka dan memegang senjata asli dan amunisi. Anda bisa tahu dari satu melihat seragam mereka, bahwa mereka bukan bagian dari polisi, tetapi bagian dari tentara. Salah satu tentara berteriak, "Tuan, tolong mundur. Setelah Anda memasuki area yang berjajar kuning, kami memiliki hak untuk menembak dan membunuh Anda di tempat." Sama seperti legenda, Luo Feng berpikir dalam hatinya. Sektor Mingyu di Yangyou adalah tempat markas besar Dojo Limits berada. Tidak hanya Limit Hall di sini, tetapi juga rumah banyak pejuang. Menurut rumor, orang-orang yang tinggal di sini adalah para pejuang dan keluarga mereka. Bahkan polisi tidak memiliki hak untuk masuk sesuka mereka. Luo Feng terkagum-kagum di dalam hatinya. Semua orang, Luo Feng berdiri di pintu masuk sektor kecil dan berbicara, "Aku adalah anggota elit dojo dari Limits, Luo Feng. Saya datang ke sini hari ini untuk mengikuti ujian Prospective Fighter." The Limit Hall mengadakan ujian Prospective Fighter pada hari pertama setiap bulan. Oh. Dari ruang penjaga, seorang lelaki tua botak berjalan dengan komputer di tangannya. "Anak muda, kamu datang cukup pagi, bahkan belum jam 8 pagi. Mengikuti ujian Prospective Fighter di usia muda, masa depan Anda tidak terbatas. Oke, biarkan saya memeriksa ID Anda dan ID anggota elit." Luo Feng menyerahkan mereka. Berbunyi.
Sebuah pesan muncul di layar komputer setelah memindai identifikasi. 18 tahun? Pria tua botak ini menatap Luo Feng dengan kaget dan kemudian tertawa, cukup berani untuk mengikuti ujian prospek TV Fighter pada usia 18 tahun. Tidak buruk, saya harap kamu lulus hari ini. Terima kasih, Tuan, jawab Luo Feng. Biarkan dia masuk, pria tua botak itu melambaikan tangannya. Pintu elektronik sektor kecil dibuka secara otomatis. Pada saat ini, seorang prajurit yang memegang senapan serbu melangkah maju dan mengikuti Luo Feng. Tuan, saya akan membawa Anda ke Dojo Limits. Setelah Anda memasuki sektor ini, tolong jangan berlarian. Anda hanya memiliki hak untuk memasuki batas hall dan bukan rumah para pejuang. Jika kamu melanggar aturan ini, bahkan jika aku tidak bergerak, orang-orang yang berpatroli di daerah itu akan prajurit ini bahkan mencibir pada Luo Feng sambil mengatakan ini padanya. Tentu saja, Luo Feng sedikit tersenyum dan mengangguk, tetapi kaget di dalam. Memang ada hubungan kerja sama antara negara dan Dojo Limits. Setidaknya inti dari Dojo Limits akan sangat dilindungi dan dijaga. Wow, setiap bangunan adalah villa pribadi, Luo Feng melihat sekeliling. Kecuali untuk pusat sektor ini, yang merupakan menara limit hall yang besar dan tinggi, dimanapun ada villa pribadi. Di antara villa ada gunung-gunung palsu, kolam, dan halaman rumput. Sektor Mingyu, di dalam limit hall. Tepat ketika Luo Feng melangkah masuk ke lobi batas hall, prajurit itu kembali. Tuan, apakah Anda di sini untuk mengikuti ujian calon pejuang? Di dalam aula, seorang wanita muda yang cantik tersenyum, Tuan, silakan duduk di sana. Saat jam 10 pagi, ikuti ujian bersama yang lain. Luo Feng mengangguk dan menuju sisi lobi. Ada sebuah bar kecil di sana dengan seorang pelayan dan seorang bartender. HM? Luo Feng memindai tempat dan melihat sudah ada 3 orang yang duduk di bar. 2 dari mereka berdiskusi sementara yang lain duduk diam di sofa. Lihatlah semua villa itu. Itulah manfaat yang Anda dapatkan dari bergabung dengan Dojo Limits sebagai pejuang. Seorang pria muda yang mengenakan kemeja putih dan celana berkata, selama Anda menjadi pejuang dan bergabung dengan Dojo Limits, Anda akan mendapatkan villa gratis dan Anda akan bisa tinggal di sini. Heh, lihat lingkungan ini, sangat nyaman. Tentu saja sektor tempur berbeda dari semua sektor lain di luar. Lihat, orang baru akan datang. Ketiga orang itu melihat Luo Feng. Luo Feng sedikit mengangguk dan duduk di sofa di samping. Tidak ada yang saling kenal, jadi tidak ada pembicaraan. Seiring berlalunya waktu, 3 orang lagi datang, yang Luo Feng tidak kenal. Namun, dari penampilan mereka bertiga sedikit lebih tua, mungkin lebih dari 30 tahun. Salah satu dari mereka bahkan berusia lebih dari 40 tahun. Luo Feng. Terdengar suara keras. Luo Feng kaget, menoleh dan melihat seorang lelaki kurus dengan wajah penuh bekas luka menyeramkan ke arahnya. Kau akan ikut ujian calon pejuang juga? Saudara Yang. Luo Feng berdiri dan menyambutnya. Agak memalukan. Saya datang untuk mencoba bulan lalu tetapi sayangnya, kecepatan saya hanya 24,9 meter per detik. Hanya sedikit yang keluar. Yang Wu berkata tanpa daya. Sebenarnya, Yang Wu melewati waktu yang lalu dalam kekuatan dan kecepatan reaksi. Hanya saja kecepatan adalah titik kelemahannya. Namun, mulai dari tahun ini, kecepatan Yang Wu mulai membaik. 24,9 meter dan 25 meter sebenarnya bukan perbedaan besar. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia mungkin mendapat nilai 25 meter per detik. Saya yakin Anda dapat melewati ini, saudara Yang, Luo Feng tertawa. Pria bernama Yang ini sudah berkali-kali mencoba dan tidak pernah berlalu. Saya bertaruh kali ini Anda akan gagal juga, suara keras datang dari samping. Luo Feng melihat ke atas dan yang berbicara adalah seorang pria dengan janggut penuh. Yang Wu segera melotot, pria bernama Tong, Anda berani berbicara tentang saya. Bukankah Anda sudah mengikuti tes dan gagal 2 kali? Dengan kecepatan reaksi Anda, saya kira Anda akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 tahun pelatihan lagi. Diam, suara dingin datang dari pusat lobi. 8 orang yang saat ini ada di sana memalingkan kepala dan melihat seorang pria parubaya mengenakan seragam dojo. Ayo pergi, semua orang mengikuti saya ke atas dan mengikuti ujian. Ingat, berperilaku sendiri begitu Anda berada di lantai atas. Teman lama kami dari markas besar kota Yang You datang hari ini, jadi jangan menimbulkan masalah. Ya, tidak masalah apakah itu janggut penuh sombong, Yang Wu, atau Luo Feng, semua orang mendengarkan dan mengikuti. Teman lama markas besar. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mulai menebak di dalam hatinya. Ketahui ini, kota Yang You memiliki 12 dojo batas dan balai batas. Para master dojo dari batas masing-masing sektor disebut instruktur. Master dari limit hall disebut instruktur kepala. Setelah memasuki lift, seragam longgar mengenakan pria parubaya menekan 6. Lift tiba di lantai 6. Wah!
Pintu lift terbuka dan yang terlihat adalah ruang pelatihan raksasa dengan sekitar selusin orang di dalamnya. Luo Feng mengakui salah satu dari mereka menjadi instruktur, Jiang Nian. Mereka di sini berhenti mengobrol, seorang pria parubaya dengan rambut panjang longgar berbicara dan mereka semua melihat kelompok Luo Feng. Saat menghadapi tatapan mereka, kelompok Luo Feng tegang. Mereka tahu bahwa mereka yang muncul di dalam limit hall, selain personel layanan, adalah pejuang. Dengan kata lain, semua orang ini adalah pejuang. Karena ini adalah markas Dojo Limits di kota Yangyou. Bersiaplah untuk pemeriksaan, pria parubaya dengan rambut panjang longgar diperintahkan. Luo Feng telah melihat pria ini sebelumnya di internet. Dia adalah penguasa balai batas, instruktur kepala kota Yangyou, Wu Tong. Datang satu persatu dan berikan aku ID kamu. Pejuang yang memimpin kelompok Luo Feng di sini mengambil ID mereka dan menyerahkannya kepada kepala instruktur, Wu Tong, dan tertawa, "Bos, ada beberapa orang hari ini." "Mereka ada 8. Yap, Wu Tong secara acak mengambil ID dan memindainya pada mesin di sebelahnya. Berbunyi. Tampilan seperti kristal yang hampir transparan keluar dari mesin dan menampilkan sejumlah besar informasi pribadi. Yang pertama, Tongguan, instruktur kepala acuh tak acuh, mulailah tes kekuatan tinju Anda. Bahkan kalian yang keluar dari tentara datang ke balai batas saya untuk menguji, menarik. Luo Feng, yang mendengarkan dari samping, tidak bisa menahan senyum. Dojo Limits diciptakan oleh pejuang terkuat di bumi. Dojo tersebar di seluruh dunia dan ujian mereka memiliki kredibilitas tinggi. Hasil ujian Anda akan menerima pengakuan di setiap area di setiap negara di bumi. Bahkan tentara atau seniman bela diri tradisional suka datang ke Dojo Limits untuk mengikuti ujian. Uji kekuatan kepalan tanganmu, perintah instruktur kepala. Iya. Pria berjanggut penuh segera mengambil langkah ke depan. Dengan tangan kirinya di depan wajah dan matanya terbuka lebar, tangan kanannya terbang melalui busur dan menabrak mesin besar, yang hanya sedikit gemetar. Layar mesin segera menampilkan nomor, 986 kg. Lulus, selanjutnya, Luo Feng, instruktur kepala secara acak memilih ID kedua dan memindai di mesin. Dia membaca informasi pribadi yang deskriptif dan tidak bisa tidak terkejut, 18 tahun? Old Jiang, ini bagian sian Anda, kan? Sejak kapan pemuda yang berbakat muncul? Instruktur, haha, Jiang Nian, di samping tidak bisa menahan tawa. Kami masih tidak tahu apakah ia benar-benar terampil, dalam kelompok pejuang di samping. Seorang veteran gemuk mencemooh, dia mungkin tidak tahu apa yang dia hadapi dan tidak memiliki kekuatan. Instruktur Jiang Nian melotot, apa, cemburu? Bagian utara Anda tidak memiliki kejeniusan seperti ini. Luo Feng, tunjukkan kepada mereka kekuatan anggota Xian saya. Ya, instruktur, Luo Feng melangkah dan menuju ke mesin penguji kekuatan tinju. Bersambung.